terhindar dan dijauhkan dari penyakit wabah COVID-19 ini. Saudara-saudaraku yang Ketua DPD Aceh, bahwa yang akan mengisi hari ini adalah saudara kita Mas Justinus Dwi Atmojo, mereka dari Solo. Solo itu kampung saya juga berada dari Solo. Materi yang akan diberikan adalah bangkit dari keterpurukan finansial. Saya yakin bahwa kawan-kawan sekarang kursus sekarang ini sedang tidak menjalankan tugasnya, semuanya diliburkan, otomatis pendapatannya semuanya tertutup. Dengan adanya seminar ini, semoga memberikan inspirasi kepada kawan-kawan semuanya, bagaimana kawan-kawan di seluruh Indonesia akan mendapatkan kembali tentang finansial yang sekarang terpuruk, atau strateginya seperti apa. Tentunya mari kita dengarkan dengan seksama. Saya hanya berdoa semoga saudara-saudaraku semuanya, sahabat-sahabatku di forum pengelola lembaga khusus tercinta ini akan diberikan jalan oleh Allah dengan jalan yang tidak pernah. Jika kalian bertakwa, maka Allah akan memberikan jalan keluar dari arah yang tidak pernah disangka-sangka. Itulah yang saya yakini. Saya kemarin juga sudah konsultasi dengan Wakil Ketua DPR RI, salah satunya saudara kita Mas Akang Dede Yusuf, bahwa saya meminta untuk memperjuangkan bahwa forum kursus dan pelatihan yang membawai pemerintah. Kalau para pedagang sudah diberikan perhatian kepada pemerintah, kawan-kawan kursus ini yang semua karyawannya dirumahkan, ini semuanya tentunya tidak mendapatkan gaji, hanya beberapa kursus saja, mungkin hanya 10% atau kurang dari pada 10% yang mendapatkan gaji. Saya mengusulkan kepada Komisi 10 untuk pemerintah bertanggung jawab. Kawan-kawan yang dirumahkan ini. Minimal separuh daripada gaji bisa diperjuangkan. Inilah yang sedang kita lakukan bersama dengan Akang Dede Yusuf. Yang kedua, Vicon, unicorn yang ada, ini 10 daripada yang ada itu telah gagal satu menurut saya. Saya minta kepada Akang Dede Yusuf dan kawan-kawan di Komisi 10 yang berhubungan dengan Kementerian Sinyalnya jelek. Ya, sinyal Pak Ketum jelek. Halo Pak Ketum. Pak Ketum, sinyalnya jelek, itu suaranya nggak kedengaran. Ya, dilanjut dulu aja Mas Sahrir. Baik, Pak Joko. Pak Ketum nggak bisa, ya kita lanjut aja ya Pak Joko ya. Iya, dilanjut aja. Oke. Sinyalnya mungkin jelek sekali, putus Mas Sahrir. Ya. Kalau memang Pak Ali belum bisa, kita akan lanjutkan. Pak Justinus, udah siap? Pak Justinus. Baik, Pak Sahrir, silakan dilanjut. Tempat saya tadi lagi internetnya mungkin gangguan gitu. Oke, terima kasih Pak Ketum.
Baik, Bapak dan Ibu semua, kita akan lanjutkan ke materi. Tapi sebelumnya saya ingin menyampaikan salam hormat saya untuk semua senior-senior, ketua-ketua DPD, Forum PLKP Indonesia yang sudah hadir juga dalam grup ini. Saya lihat ada Pak Joko Sutrisno, ada Pak Joko Margono, ya, ada Pak Soeharto, dan lain-lain. Nah, selanjutnya, bila Pak Justinus sudah siap, kita akan berikan waktu dan kesempatan kepada Pak Justinus untuk menyampaikan materinya, dan mudah-mudahan peserta ini bisa mendengarkan dengan baik dan mengikuti sampai selesai kegiatan kita pada hari ini. Silakan Pak Justinus. Pak Justinus. Oke, ya sudah. Tadi mohon maaf tadi nggak bisa unmute. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, semoga suara saya jelas, Bapak Ibu sekalian. Saya ucapkan selamat pagi, salam semangat, salam sukses kepada Bapak Sekjen, Pak Zulkifli Adam. Terima kasih kesempatannya. Kepada Pak Ketua Umum, Pak Ali Badarudin, terima kasih kesempatannya. Kepada mentor saya Pak Joko Sutrisno, terima kasih kesempatannya, dan kepada Pak Syahril, terima kasih pagi ini mendampingi saya kembali untuk sharing materi, dan juga kepada Bapak Ibu narasumber semuanya dan Bapak Ibu peserta seminar pagi ini. Saya ucapkan selamat menjalankan ibadah puasa. Semoga ibadah Bapak Ibu sekalian menjadi amal ibadah yang luar biasa. Nah, hari ini kebetulan saya akan men-sharingkan materi tentang bangkit dari keterpurukan finansial seperti yang diarahkan Pak Joko Sutrisno, bahwa saya mengalami badai finansial selama perjalanan bisnis saya bukan hanya satu kali saja. Jadi saya memulai usaha tahun 2008 sampai sekarang. Mohon maaf, ada yang cek, sudah lumayan suara saya. Sekarang cek. Sudah, Mas. Sudah ya. Oke, ya suaranya sudah bagus, nggak bergema. Jadi saya memulai usaha tahun 2008 sampai 2020 ini mengalami badai finansial itu sudah lebih dari satu kali. Bahkan yang paling dahsyat itu 3 kali menurut catatan saya. Dan untuk saat ini kita sama-sama lagi mengalami badai finansial, yaitu karena COVID. Bedanya kalau yang dulu badai finansial saya alami sendiri, tetapi kalau sekarang kita mengalami bersama-sama. Nah, berikut saya sampaikan materi di share screen ya. Saya sampaikan di share screen. Mohon izin Pak Syahril untuk share screen materi saya, Pak. Mohon izin Pak Syahril untuk share screen materi. Pak Syahril. Pak Syahril. Silakan Pak Justinus, sudah bisa. Silakan. Udah bisa ya? Udah muncul ya? Sudah, Pak. Oke. Jadi perjalanan saya untuk mengalami badai finansial ini sudah berkali-kali. Saya menyebut istilahnya adalah die-hard entrepreneur. Jadi entrepreneur yang susah mati gitu ya. Karena ketika kita menjadi wirausaha itu pasti akan selalu ketemu masalah. Masalah satu sudah terselesaikan, akan muncul masalah-masalah berikutnya. Makanya istilah materi pada pagi hari ini adalah die-hard entrepreneur. Jadi entrepreneur yang tidak gampang mati, istilahnya bukan mati yang beneran, tapi yang tidak putus asa. Nah, badai finansial saya yang saya alami dulu itu terjadinya karena apa? Sudah saya simpulkan, terjadinya yang pertama badai finansial saya itu terjadi karena
ketimpangan keberanian dan pengetahuan. Jadi karena waktu itu sebelumnya saya seorang karyawan bergabung dengan komunitas kewirausahaan, motivasi saya ditempa, benar-benar dipush untuk berani dan berani memulai. Tetapi dari segi pengetahuan saya berwirausaha ternyata masih kurang memadai, jadi kurang dipupuk dan belum dipelajari. Jadi yang pertama yang saya miliki hanya berani saja. Jadi ternyata beda antara berani sama nekat itu beda. Kalau berani itu ternyata kita mengetahui risiko yang akan kita hadapi dan kita sudah mempersiapkan untuk bisa mengakomodir, bisa mengatasi masalah tersebut. Tetapi kalau nekat itu pokoknya hajar aja tanpa mengetahui risiko yang akan dihadapi. Terus badai finansial yang terjadi yang kedua disebabkan karena saya tidak sabar membangun bisnis waktu itu. Jadi pengennya cepat-cepat sukses, pengennya cepat-cepat uangnya banyak, pengennya cepat-cepat memiliki aset yang masih semu. Jadi waktu itu pokoknya saya pengen kelihatan sukses, bukan menjadi sukses yang sebenarnya. Berikutnya yang ketiga adalah saya terlena dengan ilusi kekayaan. Nah, apa yang dimaksud ilusi kekayaan? Waktu saya memulai usaha, saya dulu sama ketika ditanya sama pembimbing bisnis saya, ketika kita memulai usaha, masalah utamanya itu apa? Oh, masalah utamanya adalah nggak memiliki modal. Akhirnya saya belajar tentang permodalan, diajarkan cara akses permodalan, sehingga dalam waktu singkat, permasalahan permodalan yang saya hadapi terselesaikan. Tetapi permasalahan permodalan itu bukan modal yang saya miliki dengan kekuatan sendiri, tetapi saya bekerja sama pihak lain. Artinya modal itu saya pinjam. Nah, dari pinjaman modal itu ternyata alokasi saya bukan untuk memulai usaha dan membesarkan usaha dulu, tetapi saya gunakan untuk membangun aset. Tetapi aset tersebut belum 100% saya miliki. Jadi saya baru DP, harus nyicil. Jadi properti saya ada beberapa waktu itu, tetapi semuanya pinjaman. Dan itulah yang saya maksud ilusi kekayaan. Kelihatannya kaya punya aset, tapi sebenarnya belum dikuasai 100% atau masih pinjam. Ya, jadi banyak sekali. Terus yang keempat adalah saya lupa membangun fondasi penghasilan yang kuat. Posisi waktu saya belum mulai usaha, saya adalah seorang karyawan produk spesialis di perusahaan internasional, ya. Dan ketika saya berpindah menjadi seorang wirausaha, saya tidak 100% memahami bahwa sekarang tidak ada yang memberikan gaji kepada saya, tetapi saya tergoda karena seolah-olah uang pinjaman itu adalah income saya, dan saya lupa membangun fondasi yang kuat untuk penghasilan saya. Nah, terus berikutnya, nah ini efek dari mabuk motivasi saya. Saya mabuk motivasi, efeknya seperti apa? Pertama kali saya membuka bisnis, itu saya nggak tahu harus bisnis apa. Akhirnya apa? Saya ngambil franchise, ya. Franchise-nya nilainya ratusan juta dan itu uangnya adalah uang mutang. Jadi hasilnya belum pasti, bayar cicilan utangnya sudah pasti. Saya pakai sewa tempat, saya sewa gedung di Manahan tahun 2009, nilai sewanya 50 juta. Saya pakai sewa gedung di Solo Baru, di Komplek Ruko Solo Baru, nilai sewanya 1 tahun 50 juta. Jadi ini kalau di total sudah hampir 200 juta sendiri, saya mengeluarkan uang atau mengeluarkan kos, mengeluarkan pembiayaan, mengeluarkan beban, tanpa tahu income saya berapa. Hanya untuk mengejar seolah-olah saya sudah menjadi pebisnis yang sudah punya kantor lebih dari 1. Kemudian mabuk motivasi saya yang berikutnya adalah saya membangun tim biar terlihat keren, timnya lengkap. Ada tim akademis, ada tim marketing, ada tim pengajar, ada manajer, dan itu semua sudah harus mengeluarkan gaji fix bulanan tanpa tahu penghasilan saya dari mana. Ini benar-benar terdengar konyol di saat sekarang saya memahami ilmu bisnis, tetapi ketika saya mabuk motivasi atau baru mulai bisnis, ini seolah biasa aja. Seolah saya orang yang optimis, seolah saya orang yang hebat, seolah saya orang yang berani. Tetapi ini sebenarnya adalah
sebuah kekonyolan yang luar biasa karena saya mengeluarkan biaya di depan untuk sewa tempat begitu besar, saya bayar bulanan beban bulanan yang begitu besar untuk gaji karyawan, tetapi saya tidak memahami income saya per bulan itu berapa. Pokoknya saya intinya pinjam uang, seolah-olah itu penghasilan, dan itu bisa karena memang saya punya ilmunya sampai cair sekian miliar, ya. Dan itu belum selesai. Saya karena di komunitas kewirausahaan saya di-push terus tentang optimisme, tentang motivasi. Ini sudah beban dulu. Sewa tempat beban, bayar karyawan beban. Ini beban di awal besar, yang ini beban bulanan yang begitu besar. Dan itu belum seberapa karena saya kalau hadir di seminar komunitas entrepreneur saya harus terlihat hebat. Makanya apa? Saya melakukan diversifikasi usaha. Padahal usaha saya yang pertama ini aja belum mapan, saya melakukan diversifikasi usaha. Diversifikasi usahanya apa? Nah, ini dia. Saya bikin usaha laundry. Terus saya besarkan kantor saya. Terus saya bikin usaha rental mobil dan nggak tanggung-tanggung. Unit rental mobil saya sampai 13 unit. Padahal saya nggak punya basic ilmu di sini. Terus saya buka lagi di NZ Female Station. Ini butik saya buka. Saya nggak tahu tentang ilmu laundry. Saya nggak tahu tentang ilmu rental mobil. Yang saya tahu ilmu rental mobil ini saya dapat untuk DP-nya dari mana? Dari income uang pembayaran bimbingan belajar saya. Karena usaha pertama saya bimbingan belajar. Terus saya berpikir, membuka bimbel ini pelanggannya udah jelas siapa orang tua murid bimbel. Karena murid-murid bimbel saya kalau datang ke tempat bimbel selalu diantar orang tua. Nah, tetapi ilmu saya hanya sebatas itu, bahwa bimbel ini ada pelanggannya, rental mobil ini ada yang nyewa dan saya nggak pakai modal. Saya minta masukan dari teman-teman yang sudah rental mobil. Yus, rental mobil itu ilmunya cuma satu, yang penting mobilnya jangan sampai hilang. Nah, gimana caranya nggak hilang? Caranya dipasangi GPS track. Oh ya, siap. Saya pasangi GPS track semua mobil saya. Sudah, ini jalan semuanya. Sistem tidak saya bangun. Tim juga tidak jelas, ukuran kinerjanya seperti apa. Yang jelas pokoknya jalankan. Nah, apakah usaha ini semuanya jalan? Jalan. Semuanya jalan. Yang rental mobil ada, yang laundry juga ada pelanggannya. Permasalahannya adalah ketika usaha ini berjalan, ternyata ada masalah. Masalahnya apa? Saya tidak bekerja sendiri dan saya melibatkan pihak lain, yaitu karyawan laundry, karyawan bimbel, karyawan butik, dan juga penyewa mobil saya. Permasalahan muncul ketika saya harus mengelola karyawan atau sumber daya manusia. Laundry. Ternyata mengelola karyawan laundry itu tidak mudah. Kalau tersinggung sedikit, langsung keluar. Kalau sudah keluar, ya nggak mungkin kita pemilik usaha mau laundry sendiri. Udah jadi masalah lagi, pelanggan kecewa. Rental mobil ternyata bukan permasalahan hanya hilang dibawa lari aja, tetapi mobil ini resikonya digadaikan. Nah, ini keren lagi nih, rental mobil saya ini yang menggadaikan bukan orang lain, bukan saudara, tetapi ketua RT di komplek perumahan saya. Nah, kan serba repot. Kalau saya tagih, nanti saya dipecat jadi warga. Kalau nggak tagih, saya punya beban cicilan rental mobil. Jadi Bapak Ibu, rental mobil ini belum lunas ya. Rental mobil ini baru DP, ngangsurnya dari hasil rental. Nah, ini kalau udah digadaikan, nggak dapat uang sewa, ya udah, ini jadi kredit macet. Kemudian, untuk di NZ Female Station, untuk butiknya ini, ternyata harus update terus. Update apa? Update model-model koleksi terbaru supaya terus laku. Akhirnya ini cash flow terganggu, rental mobil cash flow terganggu, ini cash flow terganggu, bisnis bimbel tidak fokus pada kualitas, nggak nambah omset, tetapi cicilan modal dari kredit card, dari KTA, dari pinjaman rekening koran jalan terus. Yang terjadi adalah uang pinjamannya itu cicilannya
sudah pasti, hasil bisnis tidak pasti. Aset yang dimiliki sebagai ilusi kekayaan seolah-olah dimiliki, punya rumah, punya tanah, tetapi masih nyicil. Jadi cicilannya mulai dari kredit card, mulai dari KTA, mulai dari cicilan rumah, semuanya jalan. Setiap bulan saya harus nyicil, waktu itu sekitar 40 sampai 50 juta, belum gaji karyawan, itu harus ada uang setiap bulan, tetapi income belum jelas. Income dari bimbel sekitar 5 juta, income rental mobil paling sekitar 3 juta karena sering nganggur, ada yang 3T. Income dari laundry berapa sih? Paling sekitar 1,3 juta. Untuk hidup sehari-hari, membiayai operasional saja, ini nggak bisa Bapak Ibu sekalian. Akhirnya ternyata ketahuan, tanpa terasa pinjaman saya sudah mencapai 2 miliar dan saya sudah tidak kuat lagi untuk membayar. Nah, terjadilah kredit macet dan impian saya untuk menjadi orang yang sukses, pengusaha yang memiliki aset luar biasa, yang income-nya lebih besar dari karyawan, hanya sebatas impian saja. Handphone yang biasanya jarang berbunyi, sekarang tiap menit berbunyi. Yang telepon siapa? Petugas bank. Pak Yus, hutangnya sudah jatuh tempo. Pak Yus, harus sudah bayar. Bukan hanya handphone aja yang rajin bunyi. Biasanya saya tidak mendapatkan tamu. Sekarang hampir setiap jam dari pagi jam 8 sampai jam 8 malam. Jam 8.00 pagi sampai jam 20.00 malam. Saya ramai menerima tamu. Tamunya siapa? Debt collector. Ya, jadi teror demi teror saya hadapi. Dan ternyata badai finansial itu hanya saya bikin di tahun 2010 saja. Saya bikin pinjaman modal ini di tahun 2008 saja. 2008-2009 saya bikin pinjaman permodalan. Saya bikinnya hanya sekitar 3-5 bulan aja membikin masalahnya. Seolah-olah hebat. Pinjaman 3 bulan sampai 6 bulan saya dapat 2 miliar. Tetapi badai finansial yang saya hadapi, masalah keuangan yang saya hadapi tidak selesai hanya waktu 6 bulan saja. Saya harus menjalani sampai 2 tahun. Sampai 2010 saya terus-terusan berkutat di badai finansial. Dan yang terjadi ini bukan lagi tutup lubang gali lubang. Bukan gali lubang tutup lubang. Pinjam sana untuk nutup pinjaman yang ditagih-tagih, minjam lagi untuk nutup pinjaman yang ditagih-tagih, minjam lagi. Bukan gali lubang tutup lubang Bapak Ibu, tetapi ini gali lubang nutup jurang. Jadi lubangnya yang digali kecil, tetapi untuk menutup jurang yang gede. Tidak menyelesaikan masalah, tapi memperbesar masalah. Nah, akhirnya yang saya lakukan apa? Yang saya lakukan adalah cut off. Dah, saya nggak kuat dengan masalah finansial ini, udah sama-sama diteror, dibayar pun diteror, yang buka buat bayar nggak ada, ya udah, srek. Akhirnya apa? Saya nggak mau bayar sekalian, semuanya. Risikonya apa? Kalau baru nggak bayar sebulan ya denda. Kalau 2 bulan ya denda. Kalau 3 bulan ya denda. Kalau sudah 4 bulan, teror telepon ada yang datang, mulai jalan. Nah, itu kenyataan pahit yang saya hadapi. Kenyataan pahit yang kedua yang dihadapi adalah saking terornya luar biasa, ada yang datang ke rumah, ada yang datang ke kantor. Akhirnya apa? Akhirnya tim yang saya bangun dengan ngawur tadi, satu persatu tidak kuat mentalnya dan tidak memiliki harapan di kantor. Akhirnya apa? Timnya bubar juga. Jadi saya sudah ngadapin finansial, bisnisnya juga kacau. Yang ketiga adalah ya otomatis kita akan dijauhi teman-teman. Jangankan kok teman-teman, setan aja deket kita juga nggak mau, itu loh ya. Jadi kalau Bapak Ibu sekalian mengalami badai finansial terus mengeluh atau sambat, kalau kita bermasalah finansial atau nggak punya duit itu kok kita dijauhi teman ya. Jangankan kok dijauhi teman ya, setan aja mendekat juga nggak mau gitu ya. Jadi
setan mendekat pun nggak mau gitu ya. Jadi itu hal yang wajar. Karena kalau kita punya masalah, biasanya raut wajah kita itu jadi turun semua. Kulit wajah kita jadi turun, murung. Terus kalau diajak ngobrol nggak nyambung, semangatnya juga nggak ada. Begitu ketemu teman itu intinya pokoknya godaannya nembung pinjem duit aja. Jadi pengen pinjem duit terus saja. Nah itu kita akan dijauhi sama teman-teman kita. Jadi sudah nggak punya teman, menghadapi masalah finansial, jadi teman saya setiap hari ya debt collector yang ngancem, tim juga hilang gitu ya. Itu yang terjadi dan itu berlangsung, bayangkan Bapak Ibu, berlangsung antara tahun 2009-2010. Sudah itu saya hadapi setahun. Jadi setiap hari saya ketemu kayak gitu udah benar-benar kenyang rasanya ya. Jadi saya berharap Bapak Ibu sekarang sebisa mungkin jangan sampai mengalami seperti itu. Kalau nggak papanya ya nggak apa-apa. Kalau mentalnya kuat nggak papanya ya nggak apa-apa. Saya juga masih hidup. Tapi belum tentu kita kuat menghadapi yang seperti itu, Pak. Karena langsung berantakan semuanya. Yang tadinya kita itu memiliki penghasilan, yang tadinya kita itu memiliki income, jadi semuanya itu hilang semuanya, ya. Jadi semuanya hilang semuanya hanya karena kita nggak bisa fokus, kita diancam terus, kita diintimidasi terus. Itu kita menghadapi yang seperti itu, ya. Kita menghadapi yang seperti itu. Jadi kalau bisa sebisa mungkin Bapak Ibu sekalian jangan sampai tapi kalaupun saya juga sudah pernah mengalami, tapi sebisa mungkin jangan sampai mengalami. Akhirnya setiap hari saya karena sudah berkeluarga, yang saya pikirkan sudah bukan utang lagi karena udah hafal, paling-paling buka pintu yang ada di depan rumah adalah debt collector. Paling-paling nanti surat yang datang adalah surat peringatan. Paling-paling yang datang adalah surat ancaman. Paling-paling nanti ada yang datang adalah yang ngancam, kan seperti itu. Nah, akhirnya udah terbiasa karena udah jalan setahun. Setahun itu bukan waktu yang singkat ya Bapak Ibu sekalian. Jadi akhirnya saya berpikir, udahlah, saya lupakan dulu utang ini. Sama aja saya pikir juga nggak akan mungkin bisa bayar. Ya udah, kalau gitu saya berpikir tentang yang saya komunitas mapan finansial jauh. Saya harus memulai mencari uang yang biasanya gajinya sudah cukup untuk hidup keluarga, ternyata sudah tidak cukup lagi. Akhirnya saya setiap hari hanya nyari uang untuk kebutuhan makan keluarga saya. Yang untuk bisa beli sayur, yang penting cari uang untuk bisa makan sehari-hari. Lah utang gimana? Utang dilupakan dulu. Karena saya punya mentor bisnis, kalau lagi bermasalah sama utang, nggak kuat bayar, sama aja kalau kita bayar, kita kerja bakti untuk lembaga lain. Belum tentu kita nggak makan tapi terbayar utang kita. Saya nurut, udahlah, saya lupakan utang, bangun tidur saya berteriak, merdeka, saya nggak punya utang. Itu aja prinsipnya, menghibur diri. Meskipun begitu buka pintu, antrian panjang debt collector yang wajahnya serem-serem, itu udah ngantri semua waktu. Jadi kalau udah bermasalah finansial, itu mau gede, mau kecil utangnya, sudah dijamin. Yang datang ke rumah gede badannya. Ya, debt collector itu badannya gede-gede, serem-serem. Jadi mau gede, mau kecil utangnya, yang datang ke rumah itu badannya gede-gede dan serem-serem Bapak Ibu sekalian. Jadi supaya kita terintimidasi. Nah, setelah setiap hari saya terus mencari uang, istri saya bilang, oh, mau bertahan seperti ini sampai kapan gitu ya? Karena apa? Lingkup pergaulan saya ternyata hanya sama keluarga, keluar cari duit, sama keluarga, keluar cari duit. Itu aja. Jadi akhirnya saya didorong sama keluarga, sana lu, keluarlah, kembalilah ke komunitasmu. Pasti banyak teman-temanmu, pasti banyak peluangmu. Nah itu saya turutin gitu ya. Ya biasa, pertama kali saya dismotivasi, saya nyamperin sahabat saya di komunitas, saya bawa tali waktu itu Bu, Pak Bu, jadi bawa tali tampar itu untuk saya di komunitas. Katanya jadi pengusaha itu enak, duitnya banyak,
terus bisa punya aset luar biasa. Nah ini buat bayar karyawan aja kok nggak ada, buat makan sehari-hari kok nggak ada. Udah ya, saya tak gantung diri aja. Saya sampai bilang seperti itu. Nah teman saya itu bukan menghibur yang nih tak pinjemin uang, bukan gitu. Malah sama teman saya ditertawakan. Cemen itu aja bunuh diri. Ya kalau mati, kalau enggak kan nyusahin orang lain, kan kayak gitu katanya. Bahkan kalau mati gantung diri nanti juga nyusahin orang lain. Jangan-jangan arwahmu gentayangan malah jadi pocong nanti kan nyusahin manusia yang hidup itu. Udahlah, jangan jatuh. Tetapi semangatlah untuk berubah lagi. Ayo kita langsung wajahmu ubah, jangan murung lagi. Kalau cuma belum bisa bayar cicilan, kalau kamu produktif, kamu pasti bisa bayar. Kalau kamu produktif, kamu pasti bisa bayar. Nah, dari situ saya bisa memaknai bahwa sebuah komunitas persahabatan itu penting. Bukan hanya tentang kita dapat apa dari sana, bukan tentang kita dapat duit aja dari sana, tetapi persahabatan, silaturahmi itu penting untuk membangun motivasi kita, untuk membuka peluang rezeki kita. Akhirnya setiap hari saya ketemu teman lagi, sudah mulai ceria lagi karena adanya harapan. Akhirnya saya siap untuk bangkit dari keterpurukan finansial. Nah, bangkit dari keterpurukan finansialnya yang saya lakukan apa? Yang pertama, saya pupuk lagi keimanan saya. Saya mulai berdoa lagi sehingga saya punya harapan. Saya hilangkan jauh-jauh keinginan untuk gantung diri tadi. Kacau nanti. Masalah keuangan buat saya pribadi mungkin hilang, tapi bagaimana malunya keluarga saya? Akhirnya saya berdoa, saya mempertebal iman saya banyak beribadah, dan ternyata di sana seolah-olah saya ditunjukkan bahwa kalau kita meyakini iman kita 100%, kita percaya sama Tuhan yang menciptakan kita ke dunia ini, apa yang kita inginkan itu pasti ditunjukkan jalan. Nah, iman saya pupuk lagi. Tidak lagi saya setiap hari kalau ketemu debt collector ya saya kuat lagi. Saya bilang, alah debt collector manusia, makanya juga pasti nasi, ciptaan yang maha kuasa. Tuhan juga lebih besar dari debt collector ini, gitu ya. Terus yang kedua, tahu betul masalah yang saya hadapi. Nah, saya mulai list itu. Hutang itu hanya yang 2 miliar itu apa aja? Hutang mobil, leasing, hutang apa? Cicilan untuk aset saya, hutang itu saya semuanya. Tulisnya bukan pokok plus bunga ya Bapak Ibu, tetapi yang saya tulis adalah pokok hutang yang saya punya. Kartu kredit bank A berapa, bank B berapa, bank C berapa, bank D berapa. Habis itu hutang aset, ilusi aset saya apa aja, saya list. Supaya apa? Supaya jelas Bapak Ibu. Saya banyak sekali setelah melewati masa-masa keterpurukan itu, banyak yang ngobrol sama saya. Mas Yus, dulu melewati masa-masa krisis finansial, caranya seperti apa? Oh, caranya seperti ini. Hutangnya berapa? 2 miliar. Hutangnya apa aja? Kartu kredit sekian ratus juta, KPR sekian ratus juta, PRK sekian ratus juta, sekian miliar untuk KPR-nya, itu jelas. Banyak yang mengeluh saya punya kondisi finansial terpuruk, tapi ketika ditanya, income-nya berapa? Kira-kira sekian. Pengeluarannya berapa? Kira-kira sekian. Beban hutangnya berapa? Kira-kira sekian. Semuanya serba kira-kira. Nah, kalau semuanya serba kira-kira, Bapak Ibu sekalian, maka kita akan mencari solusinya juga kesulitan. Nggak bisa mencari solusi dengan kira-kira. Harus tahu persis berapa nilainya, harus tahu persis bebannya di mana, supaya kita siap menghadapi. Ya, ibarat ada kata pepatah, kalau kita tahu aturan mainnya, kita kemungkinan menang. Kalau kita bermain tanpa tahu aturan mainnya, kita akan selalu kalah. Nah, itu yang saya lakukan. Saya list, saya inventarisir, berapa aja beban saya tulis semuanya. Nah, terus yang ketiga adalah saya yakin pinjaman ini pasti akan saya selesaikan. Saya yakin masalah pasti datang jadi satu sama solusinya. Karena apa? Kekuatan iman tadi. Ya, jadi pokoknya saya list dulu. Habis itu list tulisan hutang-hutang saya nggak pernah saya bawa kemanapun. Karena apa? Kalau itu dibawa kemanapun, nanti begitu ketemu teman duduk bahas.
2 miliar bro, 2 miliar teman-teman, itu kita ngeluh lagi dan teman-teman yang lain akan menghindar. Lah wong saya aja punya masalah sendiri, kok dengerin Justinus yang punya beban utang 2 miliar, ngapain? Kan kayak gitu. Setiap orang itu punya masalahnya sendiri-sendiri. Jadi setelah saya list masalah finansial saya, saya lupakan, saya tinggal di rumah. Begitu saya berangkat, yes, saya siap menangkap peluang, saya siap untuk menyelesaikan permasalahan. Mungkin saya bisa menyelesaikannya hari ini, tapi saya yakin beberapa hari ke depan saya akan menyelesaikan. Dengan kekuatan apa? Kekuatan Sang Pencipta dan kekuatan action saya. Nah, dengan semangat yang seperti itu, begitu ketemu teman, saya akan bercerita tentang peluangnya apa yang bisa saya bantu, apa yang kira-kira bisa saya lakukan, apa yang kira-kira saya bisa ambil peluangnya. Ya, terus yang nomor 4, saya tetap menjaga semangat dan silaturahmi tadi. Saya sowan ke Pak Joko, saya sowan ke Mas Amin, saya ketemu teman-teman. Kalau diajak ketemu teman-teman yang lain biasanya menghindar, aduh, saya baru punya utang, saya menghindar aja, saya nggak pede, saya lagi down. Ternyata itu malah bikin kita putus asa. Yang saya lakukan apa? Yang saya lakukan, saya justru kalau ada teman yang mengajak ketemuan, ayo Yus, ketemu, saya semangat. Ayo, ada peluang apa? Ayo, ada peluang apa? Saya ketemu. Akhirnya banyak sekali peluang dan saya inventarisir lagi. Oh, peluangnya ini. Oh, peluangnya ini. Oh, peluangnya ini. Begitu banyak peluang. Jualan tas lah, jualan pakaian dalam lah, jualan baju lah, saya lakukan setiap hari. Yang penting saya produktif. Bahkan kalau perlu, tidur pun saya pakai sepatu. Begitu ada teman yang bilang, ini ada orang jualan tanah, Yus, bantuin dong jualin. Saya langsung lari, nggak tahu jam berapa. Karena impian saya, fokus saya satu. Selesaikan beban saya supaya saya tenang. Itu dulu fokusnya ya. Jadi saya terus bergerak, ada silaturahmi, jaga semangat. Jadi yang tadinya telepon saya selalu bunyi hanya debt collector, sekarang sudah berubah 50% debt collector. Jadi jangan dibilang, wah setelah ketemu teman debt collectornya selesai mas, nggak neror. Ya tetap neror, tetapi kan jadi probabilitasnya 50% debt collector, 50% teman-teman ngasih peluang. Nah kalau tadinya kan 100% debt collector, apa kita nggak tertekan kayak gitu? Jadi debt collector nelpon, teman-teman ngasih peluang. Nah saya semangat, saya silaturahmi. Berikutnya yang nomor 5, setelah saya silaturahmi, saya jaga komitmen dan kepercayaan. Begitu teman saya bilang, Yus, tolong ini kerjakan. Harus 3 hari selesai. Maka saya akan jaga komitmen. Kalau saya bilang, ya, 3 hari selesai, saya kerjakan, maka 3 hari itu saya kerjakan dan harus selesai. Yang kedua, kita kondisinya memang butuh uang, Bapak Ibu sekalian. Butuh sekali uang, pengen segera menyelesaikan. Hati-hati, godaan terbesar bukan tentang bagaimana kita yang seperti apa enggak, tetapi bagaimana kita dapat uang cepat. Artinya ketika kita dikasih kepercayaan, misalnya menjualkan tanah teman kita, mungkin pembayarannya cash ke kita, hati-hati Bapak Ibu sekalian, kita kadang-kadang tergoda untuk menggunakan uang tersebut untuk kita pakai. Nah, kelihatannya itu menyelesaikan masalah kita dengan cepat, tetapi ternyata itu akan menjadi masalah yang lebih besar. Karena apa? Teman kita jadi nggak percaya sama kita. Jadi saya sangat benar-benar hati-hati waktu itu ketika teman memberikan peluang, memberikan pertolongan kepada saya harus jaga komitmen saya harus jaga kepercayaan teman saya. Kalau orang itu misalnya menitipkan sesuatu ke saya janji balikin, saya balikin. Kalau teman saya minta jualkan, saya bantu jualkan, hasil penjualan langsung saya berikan. Supaya apa? Tali silaturahmi saya nggak terputus, peluang yang saya miliki semakin besar. Ini sebenarnya yang benar-benar berat untuk dilakukan. Karena apa? Ya godaan itu begitu besar untuk kita cepat-cepatan. Tetapi hati-hati Pak Bu, ketika kita cepat-cepatan tergoda untuk ngakali teman kita, berarti hidup kita nggak berubah. Komitmen kita sama bank, lembaga keuangan meleset, komitmen sama teman meleset. Berarti hidup kita menjadi orang yang sama sekali nggak bisa dipercaya. Padahal kepercayaan, kredibilitas kita itu penting untuk bisnis kita. Makanya kalau saya meleset sama lembaga keuangan,
saya usahakan saya tidak meleset sama teman-teman saya. Supaya apa? Supaya saya tetap dapat peluangnya. Berikutnya, yang keenam, saya hanya fokus pada penghasilan. Kegiatan saya ngumpul-ngumpul, nongkrong-nongkrong, cerita-cerita, benar-benar saya kurangi. Fokusnya apa? Fokusnya saya melakukan kegiatan yang ada hasilnya. Temennya berkurang dong? Ya, temennya berkurang. Temen nongkrong yang biasanya hanya sekedar ngobrol, otomatis menjauh. Tidak masalah. Yang penting waktu kita jadi produktif. Karena saat ini yang kita butuhkan adalah income untuk menyelesaikan. Yang kedua adalah solusi. Solusi untuk utang nggak ada lain. Yaitu apa? Dibayar. Makanya ketika saya mendapatkan penghasilan, untuk makan saya sisihkan dalam kesederhanaan, sisanya untuk apa? Untuk dana darurat, berikutnya untuk cadangan bayar utang. Udah ada posnya, ya. Ini harus benar-benar disiplin. Yang kedua adalah saya mengoptimalkan high income skill. Nah, ini yang saya bilang kemarin pada saat materi pertama di seminar Zoom di FPLKP, low cost, low risk, itu salah satunya adalah optimalkan high income skill. Apa itu? Skill dengan penghasilan tinggi. Ya, skill dengan penghasilan tinggi. Contohnya apa? Saya senang berbicara, saya sudah terbiasa MC, saya sudah terbiasa tampil di depan umum, nah itulah skill. Pertama kali ya bayarannya sedikit Pak Bu. Teman-teman saya itu ada event organizer, ada teman-teman yang punya komunitas pertemuan, ada komunitas MLM, maka saya diajak sama teman-teman, Mas Yus, Bu minta tolong acara seminar saya dibuka sebagai MC. Oh siap, saya jalan. Buka acara sama nutup acara itu hanya sekitar 10-15 menit, Bapak. Pembukaan 15 menit, penutupan 15 menit. Dengan 15 menit di awal, 15 menit di akhir, maka saya hanya kerja 30 menit. 30 menit bekerja, waktu itu pertama kali dibayar pada saat saya terpuruk berapa? Hanya dibayar 250.000 Bapak sekalian. Tetapi saya punya perhitungan, kalau saya jualan tas, saya jualan pakaian, saya jualan pakaian dalam, saya nggak akan dapat segitu. Makanya saya ambil peluang untuk MC acara teman-teman. Nah, ini high income skill karena apa? Kalau saya MC, resikonya apa? Nggak ada, wong cuma cuak-cuak, tampil aja, yang penting penampilannya menarik, maksud dari acara tersampaikan di pembukaan, dan saya mendapatkan bayaran. Itu aja, nggak ada risiko, nggak ada pengeluaran, karena tiketnya yang bayari teman-teman saya, tetapi saya mendapatkan income, setengah jam dapat 250.000. Terus saya pupuk, akhirnya skill public speaking atau berbicara saya di depan umum terus meningkat. Akhirnya saya mulai belajar pembukaan seminar teman-teman saya di awal 15 menit. Nungguin acara seminar 3 jam, saya gunakan untuk belajar Bapak Ibu. Belajar bagaimana handle training, bagaimana caranya jadi instruktur outbound, bagaimana membawakan seminar. Saya pelajari terus sampai nanti terakhir saya harus closing, terus nanti belajar lagi. Akhirnya apa? Akhirnya saya memiliki skill untuk berbicara di depan umum dan saya mulai bukan MC lagi. Tetapi apa? Tampil menjadi pembicara di training ke perusahaan, terus jadi instruktur outbound yang saya seperti ini. Bayarannya bukan 250.000 lagi Pak Bu. Ini untuk ngisi kayak gini bayarannya jadi naik. Ada yang 1 juta, ada yang 1,5 juta, ada yang 2,5 juta. Tergantung durasinya. Inilah yang saya bilang high income skill, low cost, low risk. Ya, kita punya skill apa, kita lakukan, nggak ada resikonya, nggak ada biayanya, tapi kita dapat penghasilan. Karena ketika saya diundang training seperti ini, meskipun baru belajar, tiketnya sudah dibayari, makan sudah dibayari, jadi bayaran itu bersih. Saya lakukan 4 jam, kadang-kadang dibayar 1,5 juta. Daripada saya jualan tas, belum tentu 1,5 jam, saya mendapatkan keuntungan 1,5 juta. Nah, seiring berkembangnya waktu, terus saya belajar, saya terus belajar. Ternyata
skill public speaking saya itu meluas. Macam-macam bisnis saya bisa memahami. Ya, saya bisa menyimpulkan, saya bisa memahami, dan karena keluar masuk di seminar, MC seminar, seminar investasi, seminar bisnis saya masukin, ilmu saya terus bertambah. Akhirnya ternyata teman-teman jadi sering melakukan seminar. Sudah bukan hanya butuh MC lagi, tetapi butuh orang yang bisa promo atau narasumber untuk mendatangkan peserta seminar. Akhirnya saya belajar bagaimana sih menjadi seorang narasumber atau tukang promo yang efektif. Nah, saya mempelajari tentang anatomi sebuah public speaking dengan waktu 1 jam, dengan waktu 15 menit, dengan waktu 30 menit, pesan kita sampaikan, goal closing kita sampai. Ternyata anatomi public speaking itu hanya 3, yaitu pembukaan, isi, penutup, atau closing. Setelah saya pelajari, saya mulai dari tentang bisnis impor. Seminar impor itu seperti apa? Seminar investasi KPR, teknik flipper itu seperti apa? Seminar tentang bisnis kartu kredit sebagai modal itu seperti apa? Hampir seminar keliling dunia itu seperti apa? Menggunakan kartu kredit itu seperti apa? Saya pelajari semuanya. Akhirnya bukan lagi sebagai MC, Bapak Ibu sekalian, tetapi saya sudah sebagai narasumber talk show. Di mana? Langsung saya jadi narasumber di TV, radio, di media cetak, dan ini nilainya karena sudah naik kelas, bukan lagi di seminar, karena ini sudah media elektronik dan media cetak, maka saya minta kenaikan nilai transfer saya. Sekali tampil 1 hari, pokoknya saya harus dibayar 2,5 juta. Kalau enggak, saya enggak mau. Nah, buktinya apa, Yus? Dengan ukuran 2,5 juta, saya datangkan peserta seminarmu minimal 100. Saya bilang ke teman saya seperti itu. Dan saya buktikan, setiap saya tampil di TV, setiap saya tampil di radio, peserta seminar itu selalu meluap. Karena langsung saya nggak ke inti dan saya nggak bertele-tele. Dan ini saya dapat penghargaan sebagai narasumber terbaik di Bandung, di Jawa Barat, karena memang media elektronik dimanapun juga sudah saya talk show di sana. Contoh ini di Smart FM Jakarta, yang ini di Pas FM Jakarta, ini di Padang TV, ini di Kompas TV, ini di Pajajaran TV, di Metro TV, di TV One. Saya sudah tampil dan itu durasinya hanya 1 jam. Akhirnya Bapak Ibu sekalian, ternyata nilai penghasilan saya sudah meningkat. Nah, karena nilai penghasilan saya meningkat, saya ingin memiliki penghasilan lain. Memiliki bisnis lain. Saya ekspansi lagi. Wah, waktu itu saya ingat banget ikut gabung di sebuah komunitas bisnis networking. Ya, saya menjadi orang pertama di Solo, membernya banyak, dan ternyata nggak ada hasilnya. Nah, itu menjadi badai finansial saya yang kedua. Bukannya saya dapat untung, malah kacau lagi di situ ya, karena saya kehabisan duit lagi di situ. Ya, itu badai finansial saya yang kedua, muat mabut pokoknya waktu itu. Terus saya ekspansi lagi, karena saya itu sudah jadi dikenal, saya diminta untuk ngisi training-training lagi. Nah, ini sebuah catatan penting buat saya. Ada seseorang yang seneng sama training saya, akhirnya saya diundang ngisi training di 10 kota, uangnya sudah ditransfer ke saya, dan saya baru melakukan 1 kali training. Dokumentasinya ada, semuanya ada. Setelah saya ngisi 1 training di sebuah kota, ternyata orangnya menghilang yang mengundang saya training. Nah, ternyata orang yang mengundang saya ini berbeda dengan materi training yang diminta ke saya. Dia ada usaha lain dan dia melakukan penipuan. Nah, karena dia melakukan penipuan dan pernah transfer ke saya dalam undangan training, akhirnya transfer itu dilacak. Dan saya kena juga harus mengembalikan biaya training tersebut, Bapak Ibu.
dan saya terima duit untuk training di 10 kota itu hanya 90 juta, saya harus mengembalikan 180 juta dalam waktu 1 hari kalau masalah itu beres. Itu badai finansial saya yang ketiga. Jadi saya sangat hati-hati sekarang kalau ada permintaan training, ada permintaan apapun, saya selalu minta untuk ngisi form permintaan, keamanan dana dan segala macam. Ini pengalaman yang sangat luar biasa. Itu badai finansial yang berikutnya. Nah ya, jadi ini saya menyaksikan satu persatu seperti ini. Jadi badai finansial yang saya hadapi sudah banyak sekali. Nah terus ini high skill income saya jalan. Berikutnya kayaknya saya nggak bisa deh, hanya bergantung pada high income skill yang dari training-training narasumber ini. Saya punya pikiran lagi untuk menata dan mengoptimalkan produktivitas dari apa yang sudah saya miliki dengan fokus di income. Usaha yang saya miliki sebelumnya apa sih? Bimbingan belajar. Selama ini lembaga bimbingan belajar saya ini tidak saya urusi Bapak Ibu sekalian. Padahal cabangnya banyak sekali. Nah saya pengen bimbingan belajar saya dengan banyak cabang ini bisa produktif lagi. Saya undang pemilik bimbingan belajar ini, cabang-cabang saya untuk datang ke Solo. Saya rumuskan, Bapak Ibu sebenarnya bergabung di lembaga saya bersyukur nggak? Bersyukur Pak, karena supportnya ada. Kalau tanya sama Pak Yus bisa segala macam. Oh baiklah kalau begitu. Saya mengulang langkah saya awal dari saya dulu. Saya tulis, ternyata usaha saya itu di bidang pendidikan. Mestinya saya itu nggak perlu dan nggak pernah mengalami kebangkrutan. Karena apa? Secara logika, bisnis pendidikan itu duitnya diterima di depan. Kalau sampai ada masalah finansial, permasalahannya bukan di usahanya, tetapi di mana? Di orangnya, di pemilik usahanya. Dan ternyata benar, yang bermasalah bukan bimbelnya, yang bermasalah adalah Justinusnya. Kenapa Justinusnya? Nggak punya ilmu mengelola keuangan. Nah, akhirnya langkah saya mulai dari awal lagi, saya seminar-seminar lagi dengan kemampuan closing saya mengunjungi cabang-cabang saya ini satu persatu dengan mengadakan seminar murah, belajar teknik, belajar cepat, mudah, menyenangkan, berhadiah handphone sama tablet. Bayarnya berapa? Bayarnya satu keluarga cuma 50.000. Ternyata pesertanya ratusan Pak Bu. Karena bayarnya cuma 550.000 untuk satu keluarga. Tempat yang saya pakai promo untuk acara ini hanya aula kecamatan, gedung PKK, rumah makan seperti itu. Tapi pesertanya selalu full. Dan ini hasilnya terukur Bapak Ibu. Habis acara ini anak-anak bisa berhitung cepat, bisa menghafal mudah, bisa belajar menyenangkan, dan disaksikan orang tuanya di belakang ini. Makanya selesai acara ini, cabang-cabang saya yang saya kunjungi ini, muridnya selalu bertambah. Nah, karena sekarang muridnya tambah, dan saya yang mencarikan murid, akhirnya masing-masing cabang ini bisa hidup lagi, bergerak lagi, dan saya minta masing-masing cabang untuk absen kepada saya dengan istilah bayar royalti. Jadi ini cabang-cabang ini bukan saya yang mengelola adalah pemilik cabang, tapi setiap bulan bayar royalti karena pakai nama saya untuk bayar store ke saya. Nah, apakah keberatan? Enggak, karena support saya berikan. Nyari murid saya carikan, kalau ada masalah saya backup, kalau kurang modul, kurang materi saya kirimin. Jadi cabang-cabang bimbingan belajar saya happy, saya juga jadi punya income baru. Selain jadi narasumber, saya punya income baru dari cabang-cabang ini. Terus seminar saya ini selalu diminta juga. Jadi saya atur jadwal, kalau Senin sampai Kamis jadi narasumber, Jumat, Sabtu, Minggu saya seminar kayak gini di cabang-cabang. Cabang hidup, narasumber hidup. Penghasilan saya jadi lebih dari satu. Nah, ya. Terus setelah itu, ini kayaknya harus ada leverage-nya, harus ada pengungkitnya. Sudah terbukti, orang berkumpul, materinya menarik, ternyata langsung bisa menambah murid, langsung bisa closing. Nah, saya
bikin leverage, tempat seminarnya bukan di kecamatan, bukan di rumah makan lagi. Tetapi di mana? Saya bikin di hotel. Karena tempatnya hotel, akhirnya eksklusif, Bapak Ibu. Kalau tadi per keluarga bayarnya 50.000, sekarang satu keluarga bayarnya 250.000. Jadi kalau tadi 50.000 pesertanya 100 orang, 50.000 kali 100 orang dapatnya cuma 5 juta. Tetapi kalau ini satu keluarga bayarnya itu 250.000, kita dapat 50 keluarga, omset kita sudah 2 kali lipat, yaitu 12,5 juta rupiah. Tetapi sekali lagi Bapak Ibu, ini bukan hanya ngawur memindahkan dari rumah makan, dari gedung PKK, dari aula ke hotel, tetapi saya juga membuat isinya berbeda. Terukur, selesai acara, bayar 250.000, harus ada hasilnya. Jangan sampai menimbulkan komplain. Kalau menimbulkan komplain, selesai sudah. Ya. Dan ini saya lakukan setiap minggu di beberapa kota di seluruh Indonesia. Saya sudah mulai tenang, penghasilan stabil, penghasilan bertambah, saya sudah mulai tenang. Setelah mulai tenang, Bapak Ibu sekalian, saya bisa berpikir. Berpikir tentang apa? Produk sudah. Saya berpikir tentang kemasan sebagai leverage. Jadi kalau tadi saya berpikir penghasilan saya itu dari tempat lain, dari jualan pakaian, dari jualan tas, sekarang saya kembali. Kembali kemana? Kembali ke bisnis saya. Bisnisnya apa? Pendidikan. Nah, bisa menyelesaikan utang. Ternyata yang menyelesaikan utang saya selama ini, yang bisa memperbaiki kondisi finansial selama ini, bisnis saya yaitu bisnis pendidikan. Nah, dan ini saya berpikir tentang kemasan. Ketika saya mengajar murid ini, nah sekarang karena nggak kuat bayar sewa tempat, bimbingan belajar saya awali dari awal, tempatnya di mana? Di rumah saja, yang nggak pakai sewa. Jadi kalau tadi sewa puluhan juta, sekarang di rumah saja nggak pakai sewa. Satu kelas muridnya 10 orang. Kalau yang ngajari saya, per pertemuan satu anak bayarnya 30.000. Coba Bapak Ibu kita berhitung. 30.000 kali 10 berarti omset saya cuma 300.000. Selesainya utang kapan kan kayak gitu ya. Ini harus diubah kemasan. Jangan tempat belajarnya jangan di rumah. Ibarat kata jualan pecel di pinggir jalan harganya 15.000. Tetapi kalau jualan pecel di dalam hotel harganya 75.000. Ngubah dikit namanya. Namanya apa? Kalau di pinggir jalan nasi pecel, kalau di dalam hotel namanya tradisional salad with rice. Wah, ya kayak Inggris-Inggrisan. Kopi tubruk di angkringan harganya cuma 5.000. Black Cafe di hotel harganya berapa? 50.000. Nah, ini kalau saya ngisi kelas ini, kelas bimbingan belajar cepat mudah menyenangkan bersama Pak Yus, di kelas satu anak 30.000. Saya ubah kemasannya, saya masukkan hotel. Wah, kalau tadi seminar orang tua bersama anak, sekarang saya ajari training belajar cepat mudah menyenangkan. Tempatnya di mana? Di hotel. Trainingnya berapa lama? 1 hari 1 kali pertemuan. Yang ini bayarnya 30.000, lantainya cuma keramik. Yang ini tempatnya di hotel, lantainya pakai karpet. Bayarnya per anak berapa? 4 juta. Jadi omset yang sini cuma 300.000, yang sini 10 anak per anak 4 juta, sehari bisa 40 juta. Nah, itu yang saya lakukan Bapak Ibu sekalian ya. Sudah langsung saya fokus di pendidikan, memang ini tempat saya, memang ini bisnis saya. Saya tingkatkan lagi karena penghasilan sudah mulai stabil. Nah, yang training 1 hari bayar 4 juta hasilnya terukur. Iya, setelah itu hasilnya harus terukur Bapak Ibu. Ini dia, belajarnya jadi senang, jadi juara, terus jadi juara robotik. Jadi dia percaya diri, basisnya atau basicnya ketika saya menyelenggarakan training adalah judulnya adalah seminar motivasi belajar. Memberikan kesempatan anak belajar
memberikan anak kesempatan untuk tampil ke depan, dan memberikan pengakuan bahwa anaknya itu berprestasi. Akhirnya apa? Anak-anak setelah terbiasa di training saya sehari yang isinya mereka harus tampil, mereka harus ngomong, mereka harus berani, ada fungsinya. Anak-anak jadi berani mengikuti kompetisi, jadi juara, orang tua jadi senang mengikuti acara saya. Setelah mengikuti acara saya yang bayar 4 juta ini orang tua puas, banyak orang tua yang bertanya pada saya, Pak Yus, ada nggak materi lain dari Simplifasi Indonesia? Ada nggak program lain dari Simplifasi Indonesia yang membuat anak saya lebih kreatif? Langsung saya jawab, ada Bu, ada Pak. Nah, apa programnya? Ini dia. Programnya adalah Simplifas Holiday Camp. Kalau yang tadi ngajarin anak-anak akademis, belajar akademis berhitung, menghafal, menulis, membaca, memahami, sekarang saya bikin, kalau tadi hanya 1 hari, sekarang saya bikin program Simplifas Holiday Camp. 3 hari 2 malam. Di sini tidak mengajarkan anak belajar akademis lagi. Fokusnya bukan nilai sekolah lagi. Fokusnya bukan ranking lagi. Fokusnya bukan kejuaraan lagi. Tetapi ini 3 hari 2 malam ngajarin apa? Ngajarin anak-anak disiplin ibadah. Ngajarin anak-anak bangun pagi. Ngajarin anak-anak bekerja sama. Ngajarin anak-anak kreatif. Ngajarin anak-anak bersosialisasi. Ngajarin anak-anak untuk bisnis. Bagaimana anak-anak bisa membuat konsep bisnis. Dan di acara itu biar orang tuanya senang lagi, saya tampilkan di depan orang tuanya. Bapak Ibu, ini hasil pemikiran anak-anak selama 3 hari. Nah, itu dilelang di hadapan orang tuanya. Orang tuanya bahagia semuanya Bapak Ibu sekalian. Nah, ini bayarnya lebih gede lagi. Bayarnya berapa? Bayarnya untuk 3 hari 2 malam, 1 anak itu sampai 7 juta. 7 juta dikali pesertanya kemarin 30 anak. Berarti omsetnya 210 juta. Nah, ini tetapi penyelenggaraannya ini kan ngambil dari yang program 1 hari dimasukkan ke sini, kita kumpulkan selama 6 bulan. Jadi ini setahun hanya 2 kali. Di sini ada perbedaan yang menyolok Bapak Ibu sekalian. Ketika penghasilan kita mapan, maka hati kita tenang, pikiran kita tenang, dan kita jadi kreatif. Bedanya apa? Bedanya ketika kita tadi berkutat pada masalah finansial, kita itu masalahnya setiap hari, gimana nanti, gimana besok, gimana caranya, dan yang datang itu cuma debt collector terus. Karena memang pikiran kita menarik apa yang akan datang ke kita. Setelah debt collector itu saya hadapi biasa aja, malah justru udah nggak pernah datang lagi. Karena apa? Ya karena udah nggak ada lagi yang mau diambil. Saya fokus bisnis, akhirnya dipertemukan pada teman-teman bisnis, dipertemukan sama peluang bisnis. Nah, setelah 3 hari 2 malam ini sudah berhasil, saya berpikir lagi, saya kembangkan apa ya lembaga saya ini. Saya udah nggak mikir lagi tentang hutang saya. Nah, akhirnya saya membentuk tim baru. Kalau tadi timnya saya bentuk awur-awuran, sekarang ada grafik pencapaiannya. Simplifasi Indonesia ketika 2008 hanya 1 produk bimbel, 1 cabang. 2012 selesai badai finansial pertama, jadi ada 5 cabang, 3 produk. 2014 selesai badai finansial kedua, ada 9 cabang, ada 8 produk. 2017 ada sekian produk, 2019 ada 30 cabang dan sekian produk. Dan timnya ini saya bentuk berdasarkan KPI ya, atau KPI, Key Perform Indicator. Saya akan cek satu persatu produktivitasnya berapa, beban saya harus gaji berapa. Kalau belum ada harus nambah, saya nggak akan nambah tim. Terus saya split jadi 2, ada tim bimbingan belajar, tugasnya ngajar sama cari murid, ada tim event. Tim event nyari peserta untuk yang seminar parenting sama pelatihan 1 hari tadi, sama pelatihan 3 hari 2 malam. Jadi ini timnya udah nggak ngawur lagi, masing-masing tim ada tingkat produktivitasnya, dan beban saya membayar tim adalah 10% dari dia yang dia sumbangkan ke perusahaan. Nah, ya, jadi ada ukurannya Bapak Ibu sekalian. Setelah itu saya dibantu sama tim, strategi saya secara marketing terbukti, saya mendapatkan apresiasi, dan ini memang sudah teruji. Kalau Bapak Ibu sekalian ketik nama saya Justinus Dwi Atmojo di Google, maka akan
merasakan muncul apresiasi dari Wikipedia Indonesia diakui sebagai motivator belajar karena fokus saya di pendidikan. Kalau kita punya lembaga pendidikan, kita lembaga kursus, terus pemiliknya punya brand motivator belajar, saya rasa eksistensi lembaga kita akan semakin naik. Yang kedua, dalam saya memimpin tim, saya mendapatkan apresiasi dari Business Hack, masuk dalam buku 1000 tahun CEO bersama CEO Wardah, CEO Matahari Mall, itu saya ada di dalamnya juga. Jadi menjadi CEO pilihan menurut menurut Business Hack. Selanjutnya, akhirnya sekarang sudah terbentuk tim saya ajarkan untuk membuat kursus harian Simplifast, belajar cepat, mudah, menyenangkan, program 1 hari. Dijual berapa? 100.000. Pesertanya berapa anak? 5 anak. Apakah anaknya puas? Sangat-sangat puas. Karena ini satu kelas maksimal 1 anak, tempat belajarnya di kelas saja. Ya, 1 anak 100.000. Terus seminar jurus rahasia sukses di usia belajar per keluarga 250.000. Terus ada Simplifast Camp bayarnya 4 juta karena ini ada penelusuran bakat minat, pelaksanaannya di hotel 1 hari full. Terus ada ini value-nya, setelah itu ada bimbingan secara online. Terus dimasukkan lagi ke Simplifast Holiday Camp. Terus kemudian ada gathering, ada macam-macam, jadilah training center. Karena saya sudah dibantu teman-teman, tugas sehari-hari saya dilakukan sama teman-teman. Tugas saya dalam memimpin tim adalah bagaimana bisnis saya sustainable atau berkelanjutan dan bisnis saya berkembang. Saya berpikir lagi, apa ya peluangnya? Ternyata yang ada peluang bukan hanya bimbingan belajar saja. Tetapi apa? Bimbingan tes, Bapak Ibu sekalian. Khusus materi bimbingan tes masuk universitas, itu harus ada bimbingan tersendiri. Sebenarnya kalau di lembaga lain, bimbingan belajar dan bimbingan tes itu jadi satu program. Di tempat saya bedakan, karena harganya juga beda gitu loh ya. Jadi saya bikin seminar lagi, kumpulkan banyak orang lagi, saya masukkan ke bimbingan tes. Kalau bimbingan belajar per tahunnya bayarnya cuma 2 juta, maka bimbingan tes per 6 bulannya bayarnya 3,6 juta. Nah, bimbingan tes ini ada berapa? Ada saya kembangkan program lagi Pak Bu, bimbingan tes beasiswa. Membimbing anak-anak untuk tembus beasiswa. Tembus beasiswa di mana? Di Presiden University, terus di Telkom University, terus banyak universitas-universitas yang memberikan beasiswa. Nah, kita dampingi khusus mereka untuk tembus beasiswa. Nah, ini bimbingan tes. Makanya orang tua ketika membayar ke saya 3,5 juta, 5 juta, bahkan ada yang privat sampai 14 juta, itu nggak ada yang keberatan. Karena apa? Goalnya terukur dan jelas. Manfaatnya nyata. Bukan hanya ngajarin anak belajar, tapi mereka tembus beasiswa. Dan ini adalah murid-murid kami yang tembus beasiswa. Terus, bimbingan tes ada lagi programnya. Ada, ini dia. Nah, ini peraih beasiswa untuk tahun ini aja banyak. Ada satu anak yang sampai tembus beasiswa sampai 3 tempat, ada yang sampai 3 tempat. Ini orang tuanya begitu bangga dan begitu berterima kasih sama Simplifast Indonesia. Ya, terus, nah selain tembus beasiswa yang universitas favorit, ada program bimbingan tes tembus ikatan dinas, masuk PKN STAN, masuk Politeknik Keimigrasian, masuk sekolah tinggi transportasi udara. Ini juga karena nanti kalau lulus dijamin jadi PNS, nilainya tinggi yang saya lakukan ya. Bimbingan tes ikatan dinas. Terbukti? Yes, terbukti. Makanya orang tua nggak ada yang keberatan. Nah, terus ada lagi bimbingan tes tembus beasiswa di luar negeri. Ini murid saya dari Solo. Sebenarnya waktu SMA buangor, nakal setengah mati, ternyata dapat beasiswa. Di mana? Di Jepang. Sekarang udah kerja di pabrik perakitan mobil di Jepang. Ini gajinya 40 juta per bulannya ya. Ini buktinya. Terus ini bagian akademik di tempat saya sekarang dapat beasiswa S3 di Taiwan ya. Di Taiwan. Ini S3-nya di Taiwan. Ini adalah manajer akademik di Simplifast Indonesia. Namanya Mas Muhammad Jalu Purnomo. Selain jadi manajer akademik di tempat saya, juga manajer akademik di Sekolah Tinggi Teknik Aerodinamika di Jogja. Sahabat saya juga, murid entrepreneur saya juga. Karena ini berkembang dan diakui terus, saya kembangkan program lagi. Programnya apa? Seminar Kampung Inggris, pesertanya banyak. Seminar TKI Korea. Pokoknya habis seminar ini, kita closing untuk bayar lebih untuk dapat
bimbingan dari kita. Jadi Bapak Ibu yang memiliki lembaga pendidikan bisa dikembangkan yang seperti ini, gitu ya. Nah, terus kalau tadi entrepreneurship saya bikin 3 hari 2 malam, saya bikin seminar entrepreneur kelas untuk 1 tahun. Ini anak-anak muda yang lulus SMA disuruh kuliah, nggak mau belajar, nggak mau, udah nggak usah belajar di tempat kuliah, didorong jadi pengusaha aja. Berarti di sekolah pengusaha 1 tahun di tempat saya laku, iya, pesertanya sampai 30 anak juga, 1 tahun, program 1 tahun, bayarnya mahal Pak Bu. Ada sekolah entrepreneur yang lain, ada beberapa merek itu bayarnya juga di atas 20 juta. Kita samakan aja, banyak yang mau ya Bapak Ibu sekalian. Nah, dari situ jadilah training center, ada work motivation training, ada seminar learning motivation. Jadi seminar saya untuk parenting untuk anak-anak basisnya adalah motivasi belajar. Anak jadi punya daya dorong dari dalam diri, kemudahan belajar, terus kecepatan berhitung, kecepatan menghafal, jadi mereka suka. Terus ada kursus public speaking, ada kursus entrepreneurship. Arahnya kemana? Arahnya penghasilan yang besar dari lembaga kita itu menjadi masif income buat kita. Kalau income lembaga kita tinggi, gaji kita sebagai pimpinan di lembaga kita pasti akan naik. Kita kelola uang pribadi sendiri, uang perusahaan sendiri. Akhirnya saya bisa melunasi hutang 1 per 1. Nah, ini yang ditunggu-tunggu. Cara melunasi hutangnya gimana? Nah, ini dia cara melunasi hutangnya. Yang pertama, ketika teman-teman penghasilannya sudah stabil, income-nya sudah stabil, baru kita kembali ke hutang kita. Komitmen kita jaga. Karena apa Bapak Ibu? Suka nggak suka, disadari atau enggak, ketika kita prestasi sama lembaga keuangan perbankan, itu memperlambat langkah kita untuk lembaga kita. Nambah aset, tidak percaya lagi lembaga keuangan. Jadi itu yang saya rasakan. Punya utang nggak bisa bayar itu apa efeknya? Ya nggak apa-apa, tetap hidup aja, tetapi langkah kita untuk ekspansi jadi lambat. Jadi tolong diupayakan Bapak Ibu sekalian, jangan sampai cedera sama bank. Nah, yang kedua, cash is king. Jadi cash kita itu benar-benar harus kita jaga. Punya duit cash itu beda rasanya, jauh lebih tenang, jadi bisa berkembang. Yang ketiga, setelah diinventarisir masalah pembayaran utang kita inventarisir lagi. Hutang yang mau diselamatkan itu apa? Contoh, saya tadi memiliki pinjaman tanah kapling, KPR, mulai KPR yang nggak jelas, KPR yang jelas ya. Nah, saya selamatkan, saya pilih KPR yang saya tempati supaya bisa dipakai lembaga. Nah, Bapak Ibu, perjalanan saya, KPR saya ini lucu. Hati-hati Bapak Ibu kalau yang udah ngap dengan KPR, begitu telat bayar KPR, itu ketika Bapak Ibu sekalian telat 1 minggu di bulan yang sama, ditelepon. 2 minggu ditelepon, 3 minggu ditelepon. Begitu telat 1 bulan, Bapak Ibu sekalian, akan ada surat peringatan pertama. Bentuk suratnya nanti ini saya tutupin aja banknya, nanti saya kena apa-apa ya. Nah, bentuk suratnya seperti ini. Ini surat peringatan, banknya saya tutupin. Surat peringatan Bapak Ibu sekalian. Ya nggak apa-apa, abaikan dulu, belum punya duit itu ya. Nah, terus bulan kedua apa? Surat peringatan kedua. Bulan ketiga, Bapak Ibu sekalian akan didatangi. Bedanya apa Pak Yus? Yang datengin antara KPR sama bukan yang KPR. Kalau yang bukan KPR, yang datang hitam-hitam, suara-suara, adanya gede-gede. Kalau KPR, karena ada agunannya, yang datang ke rumah itu rapi, pakai gasing. Jadi lebih tenang kita ngadepinya. Terus nanti Bapak Ibu sekalian, kita itu pikirannya kalau punya KPR, yang menghantui kita kan sita. Sebenarnya tidak segampang itu disita. Kita memenuhi untuk segera langsung disita tanpa proses pengadilan. Kalau mau sita itu proses pengadilan jalan. 1, Bapak Ibu sekalian itu nanti kalau udah di pengadilan, Bapak Ibu sekalian dinyatakan bukan prestasi, ketok palu, Bapak Ibu sekalian asetnya diambil sama jurusita, habis jurusita Bapak Ibu sekalian nanti asetnya masuk ke balai lelang, baru dilelang, itu baru penyitaan. Tapi kalau enggak, itu prosesnya panjang Pak Bu, masih ada mediasi segala macam.
Nah, saya bisa mempertahankan KPR saya, nggak bisa bayar lancar, itu sampai 2 tahun nggak diapa-apain. Yang penting satu, jangan 6 bulan berturut-turut Bapak Ibu sekalian tanpa ada pembayaran. Begitu Bapak Ibu sekalian dari bulan 1 sampai bulan 6 nggak ada pembayaran, maka bank akan tegas. Ya, jadi kalau bisa bulan 1, bulan 2 bayar, bulan ketiga ya dibayar, gitu ya. Bulan 4 bayarnya rapopo, bulan kelima bayar. Yang penting jangan 6 bulan berturut-turut. Loh Pak Yus, untuk membayar 1 kali cicilan aja nggak cukup, itu gimana caranya? Gini Pak Bu, Bapak Ibu sekalian jangan hanya punya rekening tabungan Bapak Ibu sekalian, karena KPR itu auto debit. Misalnya cicilannya 4 juta, kalau di rekening ada 4 juta, langsung auto debit. Begitu cicilannya 4 juta, di rekening hanya 2 juta, auto debit gagal. Penting buat Bapak Ibu sekalian, ini Bapak Ibu sekalian harus punya nomor rekening pinjaman KPR. Supaya kalau punya duit 100.000 1 juta, Bapak Ibu sekalian tetap bisa membayar ke teller. Meskipun nggak lengkap cicilannya, tetap diterima sama teller. Kalau cicilannya harusnya 4 juta, Bapak Ibu sekalian, itu bulan kedua bayar 1 juta, ini sudah nggak memenuhi 6 bulan berturut-turut tidak bayar. Nggak akan pernah bisa disita. Itu yang saya lakukan. Jadi kalau punya duit 100.000 ya bayar, 200.000 ya bayar. Nah, terus kalau Bapak Ibu sekalian itu ditelepon dan itu dari KPR, diangkat saja. Kalau yang telepon marah-marah, handphonenya ditaruh, jangan didengerin. Ya. Tapi kalau Bapak Ibu sekalian kuat ya dengerin, supaya apa? Masih terjalin komunikasi. Nggak ada alasan bank untuk nggak bisa dihubungi. Terus kalau nanti kolektornya datang ke rumah, temuin. Nggak apa-apa. Nggak kalau dibunuh, temuin, bilang apa adanya. Tapi hati-hati Bapak Ibu, ketika menemui kolektor datang ke rumah, tolong Bapak Ibu sekalian hati-hati, jangan pernah menjanjikan tanggal berapa mau bayar. Kalau pinjaman itu hukumnya perdata, jangan sampai dipelintir jadi pidana. Bapak Ibu nggak bisa bayar utang, nggak akan dimasukkan penjara. Tetapi Bapak Ibu sekalian menjanjikan tanggal 21 bayar, ternyata belum bayar, itu sudah ingkar janji jadi pidana. Kemudian kalau Bapak Ibu sekalian dipanggil ke bank yang bersangkutan, Bapak Ibu sekalian datang. Saya dulu juga datang. Ini saya ceritakan suasana ketika saya dipanggil ke bank yang bersangkutan. Saya datang, dimasukkan ke ruang kecil sempit, dihadapin 3 orang. Karena apa? Sudah nggak bisa kolektor bank setempat. Saya ditunjuk-tunjuk, Pak Justinus ini one prestasi, kita kasih fasilitas ini nggak bisa bayar. Nah itu ketenangan Bapak Ibu sekalian penting. Jangan ikut emosi. Itu mancing emosi. Jadi tenang aja sambil guyu-guyu. Kalau perlu nggak usah didengerin, gitu ya. Terus saya sempat bilang, ini cerita nyata. Ketika saya ditunjuk-tunjuk kayak gitu, saya bilang, mohon maaf Pak, interupsi boleh? Boleh Pak Yus, mau ngomong apa? Seumur hidup saya dibesarkan orang tua saya belum pernah ditunjuk-tunjuk seperti itu. Kalau Bapak nunjuk-nunjuk kayak gitu, saya gigit jarinya, atau kita sama-sama buka baju, kita berantem di luar. Etok-etoknya seperti itu. Padahal di Waneni ya saya Melayu, kalah ya. Tetapi karena saya berani kayak gitu, bapak-bapaknya itu membawa nama lembaga, akhirnya yang ngalah. Ya udah, nggak nunjuk-nunjuk diri lagi, berubah gini. Jadi gimana Pak Justinus gitu? Saya agak ketawa dikit gitu ya. Ya gimana Pak? Om saya nggak punya duit gitu. Terus gimana? Ya udah, kalau gitu rumahnya saya tulisin. Wah, ketika saya dibilang rumahnya saya tulisin, ya saya bilang silahkan ditulisin Pak. Begitu Bapak nulis di rumah saya akan nulis di bawahnya. Bapak mau nulis apa? Lah Bapak mau nulis apa dulu? Ya seperti biasa, rumahnya akan saya tulisi. Rumah ini dalam pengawasan Bank A. Begitu petugas Bapak pulang, maka saya akan nulis di bawahnya. Bank A dalam pengawasan saya. Tambah emosi lagi orang banknya itu, tambah emosi. Ya udah kalau begitu caranya, kita ketemu di pengadilan. Saya nggak kalah serem. Oke, kita ketemu di pengadilan. Saya akan pakai pengacara. Loh, bapaknya itu nggak terima. Bayar cicilan aja nggak kuat, masa kuat bayar pengacara. Saya punya teman banyak, akhirnya saya disuruh pulang. Ya udah saya pulang. Ya, yang penting setoran Bapak Ibu sekalian 100.000, 50.000 jangan sampai hilang. Nah, ya
Begitu ada panggilan ke pengadilan, Bapak Ibu silakan datang, tenang aja. Itu bukan pidana, diadili ya diadili. Cuma disuruh duduk di kursi ya. Jadi datang aja ke pengadilan, nanti ada hakim, ada penuntut umum dari pihak bank. Nah, biasanya nanti ya agak ngerdek dikit. Katanya mau punya pengacara, larang duit gue bayar pengacara, nggak punya duit, mau bilang gimana ini, udah datang aja, duduk itu ya, tenang, jangan terintimidasi. Nanti Pak Hakim biasanya bilang, apa benar dengan Bapak Justinus Dwi Atmojo telah melakukan bahan prestasi terhadap Bank A, tidak membayar cicilan di sekian dia bilang gitu. Saya bilang, interupsi Pak Hakim, iya silahkan. Mohon maaf, saya bukan bahan prestasi. Sampai saat ini saja saya masih membayar cicilan. Pak Hakimnya tanya, masih ada pembayaran cicilan? Ada buktinya nggak? Pihak Bank A tadi tanya ke Pak Hakim. Pak Hakim tanya, Pak Justinus ada buktinya nggak Pak Justinus bayar cicilan? Ada. Sudah saya siapkan Pak Hakim. Jadi cicilan saya 100.000, 1.200.000 segini ini, saya hantarkan ke Pak Hakim. Dilihat. Oh iya, setoran. Oh iya. Akhirnya Pak Hakim bilang, Bang, Pak Justinus masih melakukan cicilan. Banknya nggak terima, bilang, cicilannya 4 juta Pak Hakim per bulan, yang dibayarkan Pak Justinus cuma 100.000, 200.000, kadang-kadang 1 juta, kadang-kadang 500.000. Nah, Pak Hakimnya bingung lagi tanya ke saya, Pak Justinus cicilannya 4 juta, ini cicilannya cuma 1 juta. Pak Hakim mohon maaf, bisnis saya lagi bermasalah, saya mengalami masalah keuangan, itu baru cicilan dari cicilan Pak Hakim. Pak Hakimnya bingung lagi, tanya ke banknya lagi, cicilan dari cicilan bank. Akhirnya Pak Hakim sama pihak perbankan itu berdebat sendiri. Aturannya kalau 0 rupiah pembayarannya 6 bulan berturut-turut buat prestasi, bukan kalau masih ada cicilan masih bisa diperpanjang. Akhirnya berdebat sendiri, saya tinggal senyum-senyum di tempat duduk ini. Ayo berantem, ayo begitu aja Pak Bu. Akhirnya tidak ada titik temu. Apa yang dilakukan Pak Hakim? Mediasi. Nah, akhirnya masuk ke ruang mediasi dengan tenang. Bank A dipertemukan. Pak Justinus maunya gimana? Saya tanya. Bank maunya gimana? Wong saya sudah bayar, saya punya etikat baik, dipanggil bank saya datang, pihak bank datang saya temui, saya masih bayar, cuma nggak bisa bayar full. Tetapi saya mempertahankan aset saya, kemampuan saya segitu, apa yang kurang? Maunya Pak Yusuf, tolong rumah saya jangan ditulisi, jangan ganggu saya dengan kehadiran kolektor, saya akan fokus kerja, kalau saya sudah fokus, dapat uang, saya akan bayar beban saya. Oke, sepakat, deal. Wah, nggak ada tanda tangan apapun juga. Oh ya, ada yang kelewat Pak Bu. Tadi waktu saya dipanggil di ruang kecil di perbankan tadi, saya dipancing sama 3 orang yang intimidasi saya, suruh tanda tangan kertas kosong Bapak Ibu. Jadi ada kertas kosong, disuruh tanda tangan. Hati-hati Pak Bu, sekali lagi, hutang itu perdata. Kalau Bapak Ibu sekalian ada hitam di atas putih, bisa jadi pidana. Ingkar janji itu udah pidana. Jadi ketika saya disuruh tanda tangan waktu di bank A tersebut, ya saya nurut tanda tangan. Buat seru-seruan aja. Ternyata 3 orang yang ngadapin saya itu, saya ngelirik dikit waktu tanda tangan, main mata, kasih kode katanya beres. Katanya gitu ya. Saya tanda tangani terus bawahnya saya tulisi, saya menandatangani surat ini dalam kondisi kosong dan dalam posisi tertekan. Saya bilang gitu. Yang 3 orang tadi ngomel setengah mati. Pak Yus, siapa yang suruh nulisin surat ini? Kan cuma suruh tanda tangan. Ya sesuka-suka saya nulis-nulis sendiri. Saya sobek aja ya surat ini. Ya silakan aja disobek. Disobek-sobek nggak berlaku. Jadi hati-hati Bapak Ibu sekalian, jangan tanda tangan apapun. Ya, dan ini kejadian nyata. Nah, akhirnya saya sudah nggak diintimidasi KPR, saya bisa bekerja. Yang berikutnya, lunasi dari yang terkecil untuk kredit card. Kalau Bapak Ibu sekalian sudah finansialnya stabil tadi, selamatkanlah bayar KPR tadi. Tunggakannya berapa, datengin, minta restrukturisasi, minta potong denda sama bunganya. Bilang sama banknya, saya akan bayar, bisnis saya sudah stabil. Kasih negosiasi, jangan asal bayar aja, jangan asal auto debit. Bapak Ibu nanti rugi. Kalau bisa direstrukturisasi biar kena diskon denda sama bunganya. Wah, pakai sombong dikit datang ke bank bayar itu. Wah, sudah lancar ya Pak Yus, sudah bisa bayar KPR-nya penuh ya. Wah, langsung agak sedikit belagak saya. Kan kayak gitu ya. Jadi buat hiburan aja Bapak Ibu sekalian. Terus kalau KPR yang sudah diselamatkan sudah selesai, Bapak Ibu sekalian fokus bekerja.
lunasi dari yang terkecil yang tanpa agunan. Misalnya apa? Kredit card yang paling kecil berapa? Misalnya kredit cardnya itu 5 juta yang Bapak Ibu sekalian pakai. Mohon benar-benar dipahami ini. Bapak Ibu gunakan kredit cardnya 5 juta. Bapak Ibu melunasi di tahun 2013, biasanya pihak bank akan bilang, tagihan kredit card Bapak sekarang jadi 50 juta, bahkan lebih. Bapak Ibu sekalian jangan kaget. Bawa aja 5 juta, bilang sama banknya, Bang, saya punya kartu kredit sekian, limitnya 5 juta, yang saya pakai 5 juta. Saya punya duit 5 juta, dengan catatan saya bayar hari ini, tetapi ketika saya bayar hari ini, saya minta surat lunas hari ini juga. Tapi kalau bank nggak mau, jangan bayar. Kalau nggak mau bank ini, saya akan bayarkan ke bank lain, karena hutang saya banyak sekali. Nah, jadi jangan mau Bapak Ibu sekalian bayar dulu ya, nanti pakai setoran dulu ya, nanti surat lunasnya nanti. Jangan mau Pak Bu. Surat lunas harus hari itu juga Bapak Ibu sekalian tungguin. Pak Yus. Terus hati-hati, ya Pak. Nah, Pak Yus, ya. Waktu kita sisa tinggal 25 menit lagi. Jadi kalau kita ada sesi tanya jawab sebentar. Siap Pak. Dikit lagi ya Pak. 2 slide lagi ya Pak Saril ya. Iya Pak, silakan. Iya, oke. Jadi kredit card tadi seperti itu. Kalau punya utang kredit card atau KTA, hati-hati rekening bank penerbit kartu kredit atau KTA yang sama. Jangan sampai rekening Bapak Ibu sekalian itu digunakan. Begitu ada uang masuk, langsung auto debit, uangnya akan hilang. Ya. Terus KTA, lunasi dari yang terkecil, caranya sama seperti kartu kredit. Terus pahami dan hati-hati dalam melunasi. Bapak Ibu benar-benar hati-hati dalam melunasi ini. Jangan ngasihkan duit, kita lagi susah tanpa ada hitam di atas putih apapun. Terus ketika menginventarisir, Bapak Ibu sekalian, cash is king. Kalau Bapak Ibu sekalian punya motor yang nilainya turun, jual aja. Kemarin ada UMKM cerita sama saya, Pak Yus, motor saya itu motor kenang-kenangan. Alah, udah lupakan kenang-kenangan. Kalau itu jadi cash untuk bisa melunasi utang, jual aja, ganti motor yang baru. Cicilannya sama, tetapi motornya baru, yang lama dapat kembalian cash buat bayar utangnya. Kita pakai prinsip seperti kita naik mobil aja Bapak Ibu. Mobil itu kaca depannya lebih gede, kaca spionnya lebih kecil. Kita melihat masa depan kita yang lebih baik daripada melihat ke belakang yang pahit. Ngapain kita kenang-kenangan masa lalu, hutangnya macet. Makanya tadi saya bilang bangkit dari keterpurukan. Sebenarnya saya nggak senang bahas keterpurukan. Daihat entrepreneur aja, kan kayak gitu ya. Jadi hati-hati dalam langkah melunasi. Nah, ini dia surat lunas saya. Buktinya Bapak Ibu sekalian ada di foto. Nyatanya ada ini ya, ada. Ini Bapak Ibu surat keterangan pelunasan. Ini ada dari bank lagi, ada banyak sekali. Jadi nyata, kalau saya diminta Pak Joko untuk mengisi nyata ya, hampir semua bank kenal sama saya. Ada tulisannya surat pelunasan ya, nyata sudah saya lunasi. Dari yang ditagih sampai yang nggak ditagih, saya samperin, saya datengin semuanya. Dan seperti yang saya bilang tadi, pengusaha itu selalu bertemu dengan masalah. Kapanpun badai pasti berlalu dan akan datang badai berikutnya. Nah, kemarin badainya badai finansial, sekarang ada badai pandemi. Nggak apa-apa, kita melakukan ya. Nah, ini financial plan-nya, kita harus memiliki massive income. Massive income itu apa? Income lebih gede dari pengeluaran, termasuk untuk bayar utang ya. Income kita itu harus lebih gede dari pengeluaran kita, massive income namanya. Ini financial plan. Setelah semuanya diberesin, financial plan saya seperti ini. Yang kedua, kita memiliki passive income. Income di mana kita nggak ngapa-ngapain, kita tetap mendapatkan hasil. Contohnya cabang-cabang saya tadi, saya nggak perlu ngapa-ngapain, store royalty. Kita memiliki portfolio income atau portfolio income, misalnya kita memiliki reksadana, memiliki deposito, itu ada alokasi khusus. Terus kita beban kita setiap bulan, beban itu nggak boleh mencapai 30% dari penghasilan kita. Maksimal beban kita 30% dan kalau bisa itu dibayar dari passive income. Besok kalau ini sudah terjadi, punya massive income, punya passive income, punya portfolio income, maka kita
bekerja atau aktif income kita itu hanya untuk aktualisasi diri saja. Contohnya kayak Pak Joko Sutrisno itu kerja misalnya seminar atau kerja ngapa-ngapain kan cuma aktualisasi diri. Ngumpul-ngumpul koncone atau kumpul-kumpul sama temannya tapi dapat duit gitu ya. Terus tetaplah berpenghasilan saat pensiun jauh melebihi pengeluaran kita supaya kita nggak menurunkan gaya hidup. Kalau sudah seperti itu, kita sambil berinvestasi, investasinya apa? Prinsip investasinya ada 3A, yaitu apa? Aman, 2, autopilot, jalan sendiri, yang ketiga adalah hasilnya di atas bunga bank. Apa investasi yang aman, autopilot, dan di atas bunga bank? Bukan dengan nitip investasi ke orang lain, tapi Bapak Ibu sekalian bisa mulai dengan emas, bisa dengan tanah kambing, bisa dengan rumah, ya, kayak gitu. Nah, kesimpulannya apa? Kesimpulan hari ini nanti setelah tanya jawab ya, Pak Sahril ya. Kesimpulannya setelah tanya jawab Pak Sahril. Boleh setelah tanya jawab aja, Pak. Oke, Pak Sahril. Ya. Oke, baik teman-teman semua. Terima kasih pada Pak Justinus yang telah berikan kepada kita materi pada hari ini yang luar biasa, di mana dimulai dengan badai finansial dan tadi berakhir dengan pelunasan hutang gitu. Nah, baik, sekarang kita buka sesi tanya jawab. Yang pertama di sini sudah ada Pak Sudirwo yang raise hand. Kami persilakan. Kemudian satu lagi Pak Rahmat Rizky. Ada 2 penanya, silakan bertanya. Pak Sudirwo dulu ya, Pak Sudirwo. Silakan Pak Sudirwo. Atau Pak Rahmat Rizky duluan, silakan. Pak Rahmat Rizky, silakan Pak Rahmat Rizky. Rahmat Rizky, silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya Pak, luar biasa Pak ilmunya. Saya Rahmat Pak dari Aceh, mau bertanya ini. Mungkin kejadian dengan Bapak ya, saya hampir-hampir pernah juga mengalaminya di tahun 2009 yang tertunggak utang Pak. Tapi alhamdulillah ini udah mulai reda Pak. Nah, ini Pak mau nanya, tadi Bapak mengatakan bahwa Bapak dapat royalti dari beberapa cabang. Kira-kira proses menuju semacam ke apa istilahnya waralaba atau franchise itu seperti apa? Bagaimana membuat bisnis kita itu jadi autopilot, Pak? Itu saja mungkin pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Rahmat Rizky. Sekarang kami persilakan Pak Sudirwo. Pak Sudirwo udah saya unmute tapi belum bisa. Coba di unmute sendiri. Yang lain silakan ya, sambil kita menunggu Pak Sudirwo yang belum terbuka. Pak Sirajudin ya, Sirajudin. Silakan Pak Sirajudin. Bisa Pak. Halo, Assalamualaikum. Sudirwo bisa Pak. Oh Pak Sudirwo dulu Pak Sahril. Oke, silakan Pak Sudirwo. Oke. Ternyata yang di unmute, yang di HP, yang di laptop nggak di unmute. Oh iya, mari Pak Sudirwo, silakan Pak Sudirwo. Yang terhormat seluruh pengurus FLKP dan juga narasumber kita Pak Justinus. Ini pertemuan yang kedua Pak, yang kemarin pertemuan sebelumnya juga sangat menarik. Nah hari ini kebetulan sekali apa yang Pak Justinus ceritakan itu persis apa yang saya alami gitu. Kedengaran Pak ya, suara saya Pak ya? Kedengaran Pak Sudirwo. Kedengaran Pak. Baik, karena saya juga satu yang terjerumus di jalan yang benar sebenarnya Pak di Entrepreneur University, cuman cara kita aja yang salah gitu ya. Dan Pak Yunus, mungkin hari ini saya juga masih belum bisa menyelesaikan apa yang sama kita rasakan. Mungkin kalau disebut angka,
cukup nggak terlalu banyak gitu, sekitar 300-an juta gitu. Dan hari ini saya harus berurusan terus dengan ya debt kolektornya bank gitu melalui media sosial, Pak. Media sosial saya, Facebook, Instagram itu mereka sangat dominan sekali. Karena kalau mencari saya nggak akan pernah ketemu gitu, karena saya selalu berpindah-pindah tempat. Ya, jadi di media sosial termasuk di email sempat dikirimin surat somasi, Pak, dari tim pengacara mereka sekarang. Jadi bukan debt collector lagi, bukan perbankan lagi, cuman sudah langsung pengacara, Pak. Ada 2 kali somasi saya untuk itu, tapi saya berniat baik. Saya datang ke perbankan karena banyak juga kenalan saya dan saya diberikan beberapa solusi juga gitu kan. Dan saya sempat langsung komunikasi dengan kantor perwakilan mereka yang mengurusi. Saya mengajukan permohonan penyelesaian pelunasan kartu kredit itu sampai sekitar 10%. Tapi mereka belum bisa menyetujui. Kalau dipotong 10% mungkin mau mereka, tapi saya mintanya 10%, Pak. Apa hal ini harus tetap saya paksakan ya, Pak ya? Untuk saya paksakan tetap 10%. Cepat aja pertanyaannya ya. Apa gitu, baik. Mungkin dengan pengalaman Pak Justinus, apakah dengan permintaan saya 10% itu bisa untuk ditoleransi mereka? Dan sebagai catatan saya masih punya aset, Pak, berupa tanah gitu sekitar 2 hektar. Apakah bisa menjadikan jaminan untuk pelunasan saya? Karena kalau dijual sampai sekarang saya masih belum bisa menjual, Pak, dan tidak beli. Mungkin itu saja pertanyaan dari saya, Pak Justinus. Terima kasih atas jawabannya nanti. Terima kasih. Ya. Oke, terima kasih Pak Sudirwo. Satu lagi ya Pak Justinus ya. Ini ada Iya, Pak Saril. Persilakan Pak Sirajuddin. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Justinus, ini saya mau ingin pencerahan sedikit. Di lembaga saya, sebenarnya lembaga ini belakangan daripada usaha, Pak, berdiri. Jadi lebih duluan usahanya daripada lembaganya. Nah, kemudian akhir-akhir ini ada beberapa investor yang ingin menanamkan saham atau investasi ke lembaga saya. Tapi saya masih bingung, Pak. Ini bagaimana caranya, idealnya, berapa persen yang harus saya serahkan ke investor tadi, kemudian dalam jangka berapa lama kira-kira idealnya saya harus mengembalikan modal tersebut. Terima kasih atasnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Pak Justinus, sudah ada 3 penanya. Kami misalkan Pak Justinus untuk menindaklanjuti pertanyaan dari teman-teman tadi. Silakan Pak. Oke, terima kasih Pak Syahril ya. Pertama saya ke Pak Rahmat Rizky ya, alumni kita, satu alumni ya, entrepreneur ya. Oke, Pak Ahmad Rizky menanyakan bagaimana menarik loyalty cabang dan bagaimana membuat cabang autopilot gitu ya. Jadi gini Pak Rizky, langkah saya dulu yang pertama, bentuk bisnisnya harus jelas Pak. Bentuk bisnis, kalau kita bilang franchise, kalau kita bilang franchise itu bentuk bisnisnya harus sama persis. Pak Rizky bentuknya, gedungnya seperti apa harus sama, catnya harus sama, nilainya pembayarannya berapa itu sama, semuanya kalau franchise harus seragam. Kecuali Pak Rizky tadi bentuknya masih opportunity atau license opportunity atau license opportunity ya. Jadi Pak, bentuk franchise itu beda. Sebenarnya idealnya franchise itu harus punya surat tanda pendaftaran waralaba, harus ada pendaftaran merek, itu ada pelatihannya dari Kementerian Koperasi UMKM. Kebetulan saya ikut 3 hari 2 malam. Jadi yang perlu dibikin kalau pengen autopilot untuk cabang, bentuk bisnisnya harus jelas Pak. Kalau gedungnya itu spesifikasinya berapa lantai, ruangannya berapa, tempatnya di daerah mana, harus dibentuk tertulis Pak Rizky. Yang kedua, Pak Rizky harus ada SOP keseragaman tempat Pak Rizky sama cabang. Yang ketiga, Pak Rizky harus memiliki kunci
sesuatu yang bisa dipakai yang sudah dilakukan Pak Rahmat Rizky, tetapi tidak mampu dilakukan cabang. Contoh, kita memiliki training yang cabang nggak bisa melakukan sendiri. Training harus dilakukan sama kita. Jadi itu namanya standarisasi, Pak Rizky. Terus sebenarnya pertanggungjawaban dana royalti dan franchise-nya kemana? Secara manajemen profesional, royalti sama franchise itu masuk ke kita, larinya adalah kita melakukan promo yang bisa dirasakan sama cabang. Contoh, cabang saya ada di Surabaya, maka saya promo dari Solo, itu sudah kena. Cabang Surabaya juga ikut dipromokan, contohnya di media sosial, di TV, di radio, seperti itu. Nah, kalau udah kayak gitu, nanti cabang akan ketergantungan sama kita. Kalau misalnya cabang misalnya mengancam kita, sudah saya bisa jalankan sendiri bimbingan belajarnya. Oh, silakan Pak. Tetapi begitu Bapak menjalankan sendiri bimbingan belajarnya, bentuknya mungkin bisa sama, tetapi nggak boleh sama, SOP nggak boleh sama, promo silakan promo sendiri. Itu nggak akan bisa mengimbangi kita, Pak. Jadi seperti itu. Jadi dengan ketergantungan seperti itu, maka cabang kita tarikin royalti itu dengan senang hati. Dan Pak Rahmat Rizky, mohon maaf saya sampaikan, saya menarik royalti itu ya nggak langsung yang gede, sekian persen itu membebankan. Saya tetap bisnis itu win-win solution. Pertama kali dulu per peserta itu baru 2.000, 5.000, sekarang 10%-nya. Seperti itu ya Pak Rizky. Semoga bisa menjawab. Ya, oke. Yang kedua, pertanyaan dari Pak Sudirwo tentang medsos. Ya Pak, sekarang itu kalau kita punya pinjaman, kita akan diintimidasi caranya dengan menyebar kontak kita baik di medsos maupun dihubungi sama bank yang bersangkutan ke saudara-saudara dan teman-teman kita. Nah itu memang udah nggak bisa dihindari ya, mau gimana lagi, paling ganti nomor, medsosnya diganti nama. Risikonya memang seperti itu karena udah terjadi Pak ya. Terus kalau saya tangkap tadi, hutangnya Pak Sudirwo adalah bentuknya kredit card senilai 300 juta. Kalau menurut pemahaman saya Pak, 300 juta kredit card itu tidak bisa menyita apapun. Dan ketika Pak Sudirwo itu mengajukan keringanan sama bank bersangkutan, nggak mungkin di ACC. Karena begitu sudah lewat 6 bulan, sebenarnya penagihan itu sudah berpindah tangan ke pihak yang ketiga. Pak Sudirwo mau negosiasi seperti apa sama banknya, itu nggak akan bisa. Tetapi kalau sudah kepepet, Pak Sudirwo sudah siap duitnya, datang ke bank, saya lunasi, adanya duit sekian, duit yang dipakai aja Pak, kita pakai aturan agama Pak Sudirwo, bahwa duit, misalnya punya duit yang dipakai CC-nya 5 juta, ya balikin 5 juta aja. Karena kalau di bawah pokok, rasanya sulit. Apalagi bank-bank BUMN, apalagi bank-bank yang sudah besar, itu Bapak mengembalikan di bawah duit yang dipakai, nggak mungkin. Tapi kalau pokok yang pakai 5 juta, balikin 5 juta, itu kemungkinan dapat. Dan jangan takut kalau Pak Sudirwo mau disomasi, enggak akan. Hukum dasar hukumnya lemah. Jika melakukan analisa nasabah, itu enggak ada ininya, enggak ada agunan. Jadi kalau orang kartu kredit mau nagih, mau menyita, suruh nyita tagihannya sama kartunya, kasihkan semuanya. Mau menyita, ini sita aja tagihan sama kartunya, sita aja bawa semuanya, kan selesai gitu ya. Jadi jangan takut. Namanya Pak Sudirwo gerah juga. Memang kita bisa mewakilkan permasalahan kita ini ke lawyer ya, ke penasihat hukum. Kalau dia somasi, kita hadapi dengan somasi, tapi harus jelas. Menurut saya tentang lewat medsos itu hanya getakan yang melakukan bukan nyatanya di somasi 2 kali Sudirwo tidak terjadi apa. Kalaupun dibawa ke pengadilan, yang saya pakai kan kredit card, nggak ada hubungannya sama yang Bapak ceritakan tadi. Yang Bapak ceritakan tadi ada tes pribadi, nggak ada hubungan sama kartu kredit. Jangan sampai Pak Sudirwo ketika ngobrol tentang kartu kredit, Pak Sudirwo cerita saya punya tanah segala macam, Pak Sudirwo akan ditekan. Kalau ngomong kartu kredit ya ada uangnya, nanti kalau udah ada saya bayar. Lah kapan Pak? Ya nanti kalau udah ada uangnya, itu aja ya. Kayak gitu. Jadi menurut saya lewat media sosial itu memang pil pahit yang harus kita terima, blokir, kita ganti media sosial gitu ya. Terus somasi, saya yakin kalau kredit card dasar hukumnya lemah, mereka rugi sendiri. Kalau Sudirwo mau memakai jasa penasihat hukum, nanti tetap
Pak Sudirwo ketika kasus berakhir, Pak Sudirwo harus membayar ke penasihat hukum. Dan nama Pak Sudirwo akan jadi catatan kalau memang udah nggak berniat pakai jasa perbankan menjalankan bisnis, ya nggak apa-apa. Pakai penasihat hukum nggak apa-apa, tapi tetap nanti ada pembayaran ke sana. Penasihat hukum ini tugasnya menyelesaikan negosiasi di bawah nilai yang kita pakai, biasanya bisa. Tapi saran saya Pak Sudirwo ketika memakai penasihat hukum, tolong yang Pak Sudirwo paham, kenal, ketemu secara offline, jangan online, jangan store apapun, dan sudah terbukti bisa kasih hutang bermasalah. Itu ya Pak Sudirwo ya, jawaban saya. Nanti kalau udah ada duit, fokus saja pada bisnis, dapat duit, selesaikan Pak Sudirwo. Nggak akan ada nggak akan ada sita menyita. Jadi jangan libatkan aset pribadi untuk KTA sama kredit card. Kredit tanpa agunan. Kredit card itu nggak ada sita menyita ya. Kalau diintimidasi iya, pokoknya Pak Sudirwo itu ketakutan segala macam itu ya. Nanti kalau udah ada duit aja Pak, datengin ke banknya, yang dipakai misalnya 300 juta, sudah ada duit 100 juta ya datang nih, saya ada 100 juta, mau nggak dibayar, surat lunasnya keluar, kalau nggak mau ya udah saya pakai lunasi yang lain. Bapak tinggalnya di mana? Jadi, pokoknya ada tinggal, jangan sampai menceritakan di mana tempat tinggalnya. Itu ya Pak Sudirwo, semoga bisa menjawab ya. Banyak semuanya kok, tenang aja ya. Terus pertanyaan selanjutnya adalah Pak Sirajudin ya. Pak Sirajudin mempertanyakan kalau misalnya pakai investor modal. Nah, saya kebetulan juga sudah tidak menggunakan investor di perbankan. Selama saya menjalankan bisnis saya menggunakan investor Pak Sirajudin. Biasanya kita kejebak ketika kita ngobrol sama investor, kita ngitungnya dana investor yang dititipkan kita 100 juta, itu kita hitungnya bagi hasilnya dari 100 jutanya atau dari omset kita. Nah, itu berbahaya bagi kita pelaku usaha, Pak. Saya sendiri sama investornya invest ke saya 250 juta, saya per bulan hanya memberikan bagi hasil itu maksimal 2% saja, Pak. Apa alasannya? 2% itu udah di atas deposito bank, tetapi juga aman buat saya. Kalau sampai saya memberikan bagi hasil 10% kepada investor, itu udah di luar nalar. Karena apa? Bisnis kita mungkin pendidikan, untung bersihnya sampai 20-30%, tetapi resiko di balik itu juga besar, Pak. Jadi kalau memang ada investor, ngitungnya dari profit, Pak. Jadi Pak Sirajudin jalankan duit investor, beban berapa, karyawan berapa dikeluarkan dulu, nanti net profitnya berapa baru dibagi. Jadi net profit itu silakan Pak Sirajudin mau mengasih investornya 10%, tapi kan dari net profit. Tetapi kalau dari omset kan cuma 2% aja. Jadi ada bedanya ya Pak Sirajudin. Jadi jangan buru-buru hanya karena ada investor yang menawarkan uang kita buru-buru supaya deal ngasih janji yang besar, membahayakan bisnis dan pribadi Pak Sirajudin. Karena kalau kita hutang ke bank, aturannya jelas, undang-undangnya jelas. Tapi kalau kita pinjaman ke perorangan, jauh lebih bahaya. Orang yang nggak terima duitnya kepake itu kadang bisa nekat melebihi aturan yang ada. Ya, jadi gitu. Jadi Pak Sirajudin, hitung nyata, omset berapa, duit yang dipakai berapa. Kalau jangka waktu menggunakan duit investor, mengembalikannya duit investor penuh, kapan gitu ya? Ya idealnya sih sebenarnya 1 tahun. Itu minimal loh Pak, bukan maksimal. Minimal 1 tahun. Kalau lebih panjang, lebih enak lagi. Jadi kalau ada investor bilang ke Pak Sirajudin, Pak, saya invest ke tempat Bapak, tapi 6 bulan dibalikin, jangan mau Pak. Belum kelihatan hasilnya. Ya minimal itu 1 tahun. Kalau bisa 5 tahun itu lebih bagus. Ya, Pak Sirajudin, semoga bisa menjawab. Itu Pak Sahril. Ya, sudah terjawab Pak Sahril. Halo, Pak Sahril. Pak Yustinus, ya. Ini ada satu lagi pertanyaan. Waktu kita hanya beberapa menit lagi. Saya coba bacakan satu lagi pertanyaan dari Pak Eko Supriyanto Kalteng, Kalimantan Tengah. Selamat siang Pak Yus, apakah usaha Bapak saat ini masih berutang dengan bank? Bagaimana caranya membentuk dan membangun super team di saat krisis? Kemudian bagaimana strategi marketing Pak Yus selama resesi? Dan berita autopilot secara praktis di bisnis LBK saat ini.
Nah, itu Pak, pertanyaan dari Eko Supriyanto dari Kalter. Silakan, Pak. Oke, saya jawab Pak Eko Supriyanto dari Kalimantan Tengah. Saya sekarang jelas tidak berhubungan sama bank untuk kegiatan bisnis saya karena saya tadi menyadari bisnis pendidikan itu duitnya sudah kita terima. Yang saya gunakan duit investor itu untuk event saya. Jadi beda ya. Lembaga pendidikan sendiri, eventnya sendiri-sendiri. Kalau yang untuk event apakah pakai bank? Enggak, ada investor pribadi seperti yang dikatakan Pak Sirajuddin, ada investor pribadi ngasih ke saya hanya ngasih 2% setiap bulannya. Jadi seperti itu, enggak berutang sama bank. Terus bagaimana membentuk tim dan membangun super tim? Kita harus paham betul tim yang kita inginkan itu seperti apa. Yang pertama, tim kita bisa kuat, nomor satu adalah tenaga penjualan yang menghasilkan duit buat kita dulu. Nah, dari kekuatan tim penjualan itu yang menghasilkan uang itu produktivitasnya berapa, baru kita nanti pakai admin, pakai manajer. Jangan sampai kita rekrut manajer tapi tim penjualannya dikit, itu nanti akan ambruk ya. Jadi kita selalu pakai standar key perform indicator, jadi indikator produktivitas seseorang. Idealnya itu Pak, satu orang misalnya bisa menghasilkan murid per bulan 10 murid. Satu murid 1 juta berarti omsetnya 10 juta. Dia maksimal gajinya 2 juta. Yang 1 juta untuk dia ngajar, yang 1 juta adalah insentif dia karena menghasilkan murid kayak gitu. Terus di saat krisis strategi marketing Pak Yu selama resesi apa? Saya sekarang menghasilkan strategi marketingnya adalah melibatkan cabang saya untuk produktif membuat produksi sendiri, materi, habis itu jualannya harus melalui website saya, jadi tersentral, tanpa saya harus mengeluarkan apapun juga, tetapi produktivitas masuk. Terus satu lagi, Senin sampai Kamis kemarin Pak, ini kan masa wabah ya, saya membuat, kalau kemarin saya harus seminar, saya harus keliling kota, sekarang nggak bisa masa wabah ini, makanya saya produksi sebuah konten secara online, bentuk pendidikan secara online, saya belum bisa cerita di sini karena kalau belum terbukti sama aja omong kosong. Nanti kalau udah ada hasilnya, saya akan benar-benar sharingkan ke Bapak Ibu. Seperti ketika saya membuat seperti training jurus rahasia sukses di usia belajar, ada seminarnya, ada campnya, saya ceritakan. Nanti online saya kalau sudah berhasil, bulan depan saya yakin sudah ada hasilnya. Kalau sudah ada hasilnya, saya akan sharing ya, kayak gitu. Terus apa yang dilakukan saya selama masa wabah ini betul kayak kata Pak Ali Badarudin sama Pak Syahril di awal tadi, yang kita lakukan hari ini adalah melakukan kegiatan positif dan produktif. Kadang-kadang rezeki kita itu datangnya dari arah yang tidak kita sangka. Contoh, kemarin saya ikut jualan masker, jualan hand sanitizer, nggak bisa jualannya sedikit nggak optimal. Ternyata Bapak Ibu sekalian, karena basic saya adalah edukasi, saya mengumpulkan orang-orang baru dikenalan di medsos saya dengan cara saya live. Saya masukkan grup, istilahnya saya bikin kolam dulu. Saya memberikan edukasi. Setelah saya edukasi, dari hasil edukasi ini mereka order sesuatu pada saya. Ordernya apa? Ordernya kayak gini Pak. Ini mini gold atau emas kemasan kecil. Kalau Bapak Ibu membicarakan tentang beli emas di masa kayak gini, apa ada, apa bisa jualan? Kalau jualannya bilang seperti itu, nggak bisa jualan. Tetapi ketika edukasi saya, receh yang berserakan ubah bentuknya menjadi sesuatu yang bernilai. Itu jualan. Ternyata dalam 3 hari saya jualan 100 keping sampai 200 keping kemarin, ada listnya. Jadi nanti kita bisa diskusi lebih karena ini dibatasi waktu ya. Jadi masa wabah yang sekarang, badai finansial yang sekarang, yang penting langkah nyatanya sudah ada, tapi karena belum terbukti, saya sharingnya baru sampai di situ dulu. Itu Pak Saril, mudah-mudahan menjawab untuk pertanyaan yang dari Kalimantan Tengah. Terima kasih Pak Saril. Ya. Baik, terima kasih Pak Justinus. Sebelum di closing oleh Pak Joko ya, karena Pak Ketum nggak bisa kita hubungi, mungkin ada sedikit statement penutup dari Pak Justinus. Kesimpulannya ya. Pak Justinus. Ya. Ya, kesimpulan dari saya, Bapak Ibu sekalian, kesimpulannya adalah mencari uang itu penting, mengelola uang itu jauh lebih penting. Paham betul income, paham betul beban. Memiliki lebih dari satu penghasilan, punya dana darurat, punya dana investasi dan asuransi. Kita harus melek finansial sejak dini, karena seumur hidup kita belum pernah diajarkan
skill finansial. Yang diajarkan ke kita adalah hanya bagaimana kita menghasilkan uang aja. Dan sebagai penutup saya, badai finansial yang kita alami mungkin memalukan, tapi badai finansial yang terjadi tidak mewakili keseluruhan perjalanan kehidupan kita. Selama kita punya iman sebagai pegangan dan badan kita sehat, maka kita akan terus memperbaiki diri dan kita akan menjadi lebih baik lagi. Salam semangat, salam sukses untuk Bapak Ibu sekalian. Nanti kalau ada yang kurang mohon dimaafkan. Nanti kita komunikasi bisa lewat WA, bisa lewat media sosial yang saya miliki. Terima kasih waktunya Pak Sekjen, Pak Ketum, Pak Joko, Pak Syahril, para narasumber dan Bapak Ibu peserta semuanya. Saya kembalikan kepada Pak Syahril. Terima kasih Pak Syahril. Ya, terima kasih Pak Justinus. Berikutnya kita silakan Pak Joko untuk menutup kegiatan kita pada hari ini. Karena Pak Ketum saya coba buka, Pak Ketum belum bisa dihubungi kayaknya. Silakan Pak Joko. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, gimana teman-teman? Sudah mulai semangat lagi? Semangat. Ya, mudah-mudahan teman-teman dengan adanya seminar pada siang ini bisa termotivasi, ada referensi baru untuk bangkit dan untuk menumbuhkan rasa kreativitas kita terhadap bisnis kita ya. Dan saya sampaikan bahwa Forum PLKP di bawah pimpinan Pak Ali dan Sekretaris Pak Yul, minimal kita nanti seminggu sekali ada seminar bisnis terus ya. Dan alhamdulillah dari polling dan WA ke dan Pak Ali, Pak Yul sangat bermanfaat forum ini. Dan saya minta teman-teman sekalian yang ada di grup dan masih on di seminar Zoom ini untuk sharing ilmunya ke kita. Jadi dengan kata lain, jono ojo njaluk ilmu terus ning ya gede gitu ya. Nah, jadi tolong teman-teman yang punya pengalaman di bisnis, punya pengalaman luar biasa di pengelolaan LKP, nanti bisa di-sharingkan di sini ya. Kita sifatnya di sini di-sharing, bukan menggurui ya. Jadi tolong nanti teman-teman daftar ke Pak Sahrir, siapa yang mau ngisi gantian, dan lebih baik kalau teman-teman men-sharingkan ilmunya, sharingkan pengalamannya, nanti diskusi ya. Siapa tahu dengan diskusi itu bisa disemak teman-teman dan menjadi acuan untuk pengembangan bisnisnya. Begitu Mas Sahrir, dan terima kasih sekali Mas Yus. Terima kasih Pak Joko. Semangat, yang umurnya 70 tahun sudah menjadi 50 tahun ya. Yang umurnya 30 tahun semakin muda semangatnya, dan ini memang roh dari bisnis adalah semangat ya, dan tentu saja sehat. Terima kasih teman-teman sudah mengikuti acara seminar Zoom ini, dan juga Mas Yus terima kasih sekali. Salam sukses Mas Yus. Demikian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kepada Pak Joko Sutrisno, pada Pak Justinus, dan kepada Forum PLKP yang telah menyelenggarakan kegiatan ini pada hari ini. Dan semoga apa yang kita dapatkan hari ini bermanfaat semua untuk teman-teman di seluruh Indonesia. Dari saya sebagai host dan moderator di sini, mengundurkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sayang. Buat semua. Ini untuk mau terakhir. Cara dia terbuat secara semuanya sampai. Terima kasih semuanya. Mari kita berdoa. Ini. Ini agak gini. Ya, cabang. Nasib di Golkar.